Seorang pria telah mencapai batas kemampuannya saat berjalan menembus badai salju. Tak peduli seberapa besar keinginannya untuk bertahan hidup, tubuhnya benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Suara hatinya berbisik bahwa mungkin hari ini ia harus merelakan nyawanya di sini. Ia telah mengerahkan seluruh jiwanya demi bertahan hidup. Namun, apakah pada akhirnya ia tidak akan bisa melarikan diri dari takdir kematian yang sunyi ini? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di tengah salju. Sosok misterius bernama Dinje berkata dengan heran, dia juga memiliki rambut hitam. Benar-benar sepertiku. Sosok misterius itu bertanya pelan kepadanya, siapa namamu? Pria itu menertawakan dirinya sendiri. Mana mungkin orang barbar sepertiku punya nama? Namun, orang itu tidak berniat meninggalkannya begitu saja. Bertahan hidup sendirian di wilayah utara yang buas pemangsa manusia ini tidak mungkin hanya karena keberuntungan semata. Sosok misterius itu menatapnya dan berkata, dulu kau mengangkat pedang hanya untuk bertahan hidup. Tapi mulai sekarang, kaulah yang akan memutuskan sendiri. Bagaimana kau ingin menjalani hidupmu? Sama seperti pedang patah ini, selama apinya belum padam, ia pasti akan menyambut momen kelahirannya kembali. Kau pun sebenarnya sama seperti itu. Aku bisa melihat dengan jelas semangat pantang menyerah di dalam dirimu. Api inilah awal dari kelahiran kembalimu. Sosok misterius itu menatapnya dan berkata, aku ingin meninggalkan tanah beku ini dan membangun sebuah negara. Jadi, ikutlah bersamaku. Shu Eren, ayo, mari kita bersama-sama mengubah dunia ini. Kata-kata seperti mengubah dunia terasa sejauh awan di langit bagi Shu Eren. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang mengulurkan tangan kepadanya. Cahaya itu menjadi satu-satunya penyelamat baginya. Di dunia ini, ada elf yang bisa hidup ribuan tahun dan orc yang ahli menggunakan besi. Di antara ras-ras kuat ini, manusia biasa yang terjepit hampir tidak bisa lagi bertahan hidup. Namun, seseorang harus selalu bangkit dan menghancurkan semua belenggu ini. Kedatangan satu orang telah mengubah total nasib umat manusia. Ia mendirikan kerajaannya di Beijing, menjadi raja pertama, dan dengan tangannya sendiri memulai era kejayaan manusia yang paling gemilang. Saat itu, semua orang mengira hari-hari indah ini akan berlangsung selamanya. Sampai pada suatu hari, semua kemuliaan itu mendadak terhenti. Sang raja terbaring di kolam darah, lalu bertanya, asistenku, mengapa kau menangis? Shu Eren terdiam cukup lama, lalu menjawab, karena kau akan mati. Ia menatap bendera yang robek itu dan berkata, berkat orang-orang sepertimulah umat manusia bisa membangun negara seperti ini di dunia ini. Namun kenyataannya, para pahlawan yang kau panggil semuanya telah melarikan diri. Negara ini seperti tumpukan pasir, hancur saat disentuh. Pondasi yang kau bangun seumur hidupmu dikhianati oleh mereka dalam sekejap. Mereka berubah dalam semalam. Semua orang berkhianat. Apakah umat manusia benar-benar tidak layak memiliki negara sendiri? Jika akhirnya seperti ini, lalu untuk apa kita mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran sebelumnya? Saat Shu Eren tenggelam dalam keputusasaan, sang raja menghembuskan napas terakhirnya dan berkata, asisten, pergilah cari penerus untukku. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan Shu Eren. Di saat-saat terakhirnya, sang raja berkata, kehebatan tidak ada hubungannya dengan darah. Siapa raja yang sebenarnya tergantung pada apa yang bisa ia capai sendiri. Pergilah cari raja berikutnya untukku. Cari seseorang yang mampu membawa umat manusia melangkah maju. Ini adalah wasiat terakhirku. Shu Eren mengambil pedang itu dan menerima tugas yang hampir mustahil ini. Demi menyelesaikan tugas tersebut, Shu Eren membawa pedangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hanya jejak kaki yang tersisa di atas salju. Tidak ada yang tahu berapa lama ia akan berjalan di jalan sunyi ini. Namun sejak saat ini, perjalanan Shu Eren pun secara resmi dimulai. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Demi mencari penerus itu, Shu Eren terus berkeliling di desa-desa terpencil dan memang bertemu dengan beberapa orang berbakat. Tapi apa hasilnya? Sebagian dari mereka mati, sebagian pergi, dan akhirnya tidak ada yang tersisa. Seolah-olah semua kerja keras selama 8 tahun ini sia-sia. Kerja keras selama 8 tahun akhirnya hanya menghasilkan satu kata, pengkhianatan. Shu Eren menatap pedang di tangannya, dan hatinya pun semakin mendingin. Setelah mencari sekian lama, apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa menandingi raja lama itu? Ia bahkan mulai meragukan apakah umat manusia layak diselamatkan. Apakah nasib kebangkitan itu telah berakhir sepenuhnya pada hari itu? Shu Eren benar-benar merasa sangat lelah. Pencarian selama 8 tahun telah menguras energinya, dan ia bahkan berpikir untuk menyerah saja. Ya, biarkan semuanya hancur begitu saja. Tiba-tiba, di depan pintu muncul seorang anak kecil mengenakan jubah. Sue Wei menatap pedang berat di tangan Shu Eren dan bertanya, Paman, apakah itu pedangmu? Tanpa mengangkat kepalanya, Shu Eren menjawab, apakah kau ingin melaporkanku? Siapa sangka kata-kata pertama dari anak yang tampak biasa ini adalah, ajari aku cara bermain pedang. Anak itu menatap Shu Eren dan berkata, ada pedang di tanganmu, tapi kau tidak punya keberanian untuk maju. Tapi aku tidak sepertimu. Aku tidak ingin lagi menjalani hidup yang tidak berguna ini. Jadi tolong, ajari aku cara menggunakan pedang ini. Shu Eren tidak langsung mengiyakan, melainkan memberikan peringatan keras kepada anak itu. Ia berkata, manusia adalah ras terlemah di antara semua ras. Semakin keras kau berjuang, semakin banyak pula yang akan kau hilangkan. Jika kau ingin hidup sedikit lebih lama, maka padamkan api di dalam hatimu dan telanlah bulat-bulat. Setelah mengatakan itu, Shu Eren berbalik dan pergi. Namun Sue Wei tetap berdiri di tengah salju, dan benih di dalam hatinya terbakar semakin hebat. Tempat ini hanyalah neraka. Manusia diburu oleh orc seperti binatang, dan kesalahan kecil saja bisa merenggut nyawa mereka. Seorang orc berteriak dengan penuh semangat, lihat, aku menangkap si rambut hitam. Anak itu berteriak ketakutan, lepaskan aku, kau menangkap orang yang salah. Teriakan minta tolong itu menggema di seluruh lembah. Shu Eren memperhatikan dari dekat dengan tatapan dingin. Tak ada yang menyangka bahwa Sue Wei lah yang pertama kali merasa gelisah. Ia langsung berlari ke hadapan orc itu dan berteriak, tunggu, kau salah tangkap. Lihat baik-baik, rambutnya coklat tua. Dia bukan si rambut hitam yang kau cari, tapi
Tapi kenapa Or harus mendengarkan penjelasan? Ia berbalik dan membanting anak itu dengan keras ke tanah. Manusia rendahan berani mengganggu kesenanganku. Sekarang situasinya benar-benar memburuk. Jika Shuren tetap tidak campur tangan, maka kedua anak ini tidak akan ada yang selamat hari ini. Or itu tertawa jahat sambil mengangkat cambuk panjangnya. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Ia tidak peduli dengan kesalahpahaman itu, ia hanya ingin menunjukkan siapa majikan sebenarnya kepada manusia-manusia rendahan ini. Shuren menghela napas panjang di tengah kerumunan. Ia sudah memperingatkan anak itu untuk memadamkan apinya, tapi pada akhirnya ia sendiri tidak tahan. Jangan biarkan aku merangkak di tanah seperti anjing. Cambuk panjang itu mendesis di udara dan menyambar ke bawah dengan keras. Tidak ada yang mengira anak ini benar-benar berani mengangkat tangannya. Tepat saat cambuk itu turun, dalam sekejap Sue Wei mengeluarkan pisau kecil dan memotong cambuk itu menjadi dua bagian. Or itu menatap cambuknya yang putus dan menjadi gila karena marah. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Sue Wei tidak memedulikan keselamatannya sendiri. Ia segera membantu anak laki-laki itu berdiri. Apa kau terluka? Cepat, kembalilah ke keluargamu. Namun sebelum ia sempat berbalik, ork yang murka itu sudah menerjangnya kembali dari belakang. Sekarang benar-benar tidak ada ruang baginya untuk mundur. Akibat hantaman keras ini, Sue Wei langsung jatuh ke salju. Ork itu mendekat sambil meraung marah ke arah kerumunan, menyebut manusia sebagai gerombolan serangga yang tidak tahu terima kasih. Bahkan saat melihat rekannya sekarat, tidak ada satupun pengecut yang berani mengangkat suara. Di matanya, manusia terlahir untuk menjalani hidup yang hina. Penghinaan terang-terangan ini membuat suasana menjadi sangat mencekam. Ork itu menginjak punggung Sue Wei dan berteriak dengan sombong, "Inilah akhir bagi orang-orang rendah sepertimu. Membusuklah di tanah." Sue Wei menggertakkan giginya dengan hati yang penuh kemarahan. Apakah aku benar-benar diciptakan hanya untuk hidup seperti anjing seumur hidupku? Tiba-tiba, sebuah cahaya dingin berkilat. Lengan Or itu terpotong hingga ke pangkalnya. Darah menyembur ke segala arah dalam sekejap. Ia berteriak kesakitan. Saat itulah ia menyadari bahwa tatapan mata Sue Wei bahkan lebih dingin daripada pisau. Begitu tudung kepalanya terbuka, semua orang terkejut. Ternyata dia adalah seorang wanita berambut hitam. Or itu tertawa keras, menganggap pemberontakan penuh percaya diri ini sebagai lelucon. "Jangan membuatku tertawa dengan kekuatanmu itu." Sue Wei menatap monster di depannya. Jika ia harus hidup seperti binatang, ia lebih memilih bertarung sampai napas terakhirnya. Kemarahan dan kebisuan yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Sebenarnya, Shuren berniat menyerah. Ia bahkan tidak peduli lagi dengan tugas terakhir yang dipercayakan sang raja. Namun, melihat sikap Sue Wei yang tidak takut mati dan pantang menyerah, api kecil di dalam hatinya yang sudah lama pada mulai menyala kembali. Sue Wei menerjang maju seperti seekor macan tutul kecil. Hal ini membuat Or itu sangat murka. Or itu mengayunkan kapal perangnya dan memaki dengan keras, "Dasar bodoh, kau akan mati." Situasi benar-benar di luar kendali. Tidak ada yang akan bisa keluar dari pertarungan ini dengan selamat. Or itu meraung, "Matilah." Serangan kapal ini membawa kekuatan kilat dan jelas dimaksudkan untuk merenggut nyawa Sue Wei. Perbedaan kekuatannya benar-benar terlalu besar. Pisau kecil di tangan Sue Wei tidak akan sanggup menahan kekuatan sedahsyat itu. Tampaknya ia akan terbelah menjadi dua. Tepat di momen kritis ini, Shuren melesat ke depannya dan menahan hantaman itu dengan kuat. Shuren menatap Sue Wei yang tergeletak di tanah namun masih tidak mau menyerah. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa gadis ini bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Sue Wei menatap ke depan dan berkata kata demi kata, "Aku ingin mengubah dunia ini sepenuhnya." Shuren terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Jadi, begitulah pikiranmu." Tiba-tiba ia mengayunkan pedang panjangnya, menciptakan embusan angin yang kencang. "Kau telah berhasil meyakinkanku. Jika memang begitu, kali ini aku akan menjadi gila bersamamu." Tatapan mata Shuren berubah total. Itu adalah tekad yang begitu teguh. Sekali target ditetapkan, ia tidak akan pernah mundur. Ia menatap Sue Wei dan berkata pelan, "Aku akan menjadikanmu seorang Night King sejati." Menghadapi gerombolan orc, Shuren dan Sue Wei tidak berniat sedikit pun untuk mundur. Ini bukanlah pertarungan yang seimbang. Ini adalah pembantaian satu arah. Pemimpin orc itu tertegun di tempat. Ia menatap pedang berat yang khas itu dan berkata dengan gemetar, "Tidak mungkin. Apakah dia orangnya?" Sekarang musuh benar-benar ketakutan. Tak ada yang menyangka akan bertemu lawan sekuat itu. Pemimpin prajurit itu mundur sambil berteriak keras, "Cepat pergi dan panggil perwira." Orang ini adalah pria yang berpengalaman dan berbahaya. Shuren tidak berniat meladeni mereka lebih lama. Ia menarik Sue Wei dan memberi perintah pelan, "Tetaplah waspada. Kita harus segera keluar dari sini." Namun Sue Wei ragu-ragu. Tapi bagaimana dengan warga sipil itu? Shuren tidak menoleh ke belakang. Dalam situasi sekarang, ia tidak bisa memedulikan terlalu banyak hal. Orc yang disebut sebagai perwira itu keluar dengan membawa kapal raksasa yang menyala-nyala. Ia menatap Shuren dengan penuh ketidakpercayaan. "Setelah sekian lama, ternyata kau bahkan bukanlah seorang knight." Sue Wei benar-benar ketakutan. Ia berteriak kepada Shuren, "Paman, lari. Kita tidak bisa melawan orang ini." Namun dalam situasi ini, di mana ada kesempatan untuk lari, Sue Wei benar. Begitu seorang orc mencapai pangkat perwira, kekuatan tempur mereka mengalami perubahan besar. Monster di depan mereka mengayunkan kapal raksasanya yang membara sambil mengejek, "Lelucon macam apa ini? Kau sudah bertarung sekian lama, dan kau bahkan tidak menggunakan douki? Apakah itu berarti kau tidak tahu teknik itu?" Perwira orc itu tampak sangat kecewa. Ia mengira telah bertemu dengan seorang ahli, tapi ternyata hanyalah orang yang hanya bisa pamer. Shuren mencengkeram pedangnya dengan erat. Sudah lama sekali ia tidak merasakan tekanan
pertahanan seperti ini. Ya, aku hanyalah manusia biasa yang tidak bisa menggunakan Douki. Sebuah pedang patah, seorang asisten yang tidak akan pernah bisa menjadi seorang knight. Itulah penilaian Shu Ren terhadap dirinya sendiri. Perwira Or itu jelas-jelas sudah kehilangan kesabaran. Ia mengayunkan kapal raksasanya yang membara dan meraung marah, "Matilah kau manusia." Tepat di momen hidup dan mati ini, aura Shu Ren berubah total. Meski tidak memiliki Douki dan hanya manusia biasa, ia tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. Dalam kamus bertarungnya, tidak ada kata mundur. Dengan pedang ini, ia akan mempertaruhkan seluruh harga dirinya. Dengan dentuman keras, Shu Ren benar-benar menahan serangan mematikan itu secara langsung. Perwira Or itu menjadi gila dan meraung sambil mengerahkan tenaga, "Kau manusia keparat." Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana manusia biasa yang tidak bisa menggunakan Douki bisa menahan kekuatannya yang luar biasa. Shu Ren tidak menjawab. Ia hanya memantapkan pusat gravitasinya dengan tenang, mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangannya dengan sangat erat. Jika kau sangat ingin tahu jawabannya, maka perhatikanlah baik-baik. Dalam momen tak terhitung saat berada di ambang hidup dan mati, Shu Ren akhirnya melihat sebuah kebenaran dengan jelas. Menghadapi serangan hebat perwira Or, ia akhirnya menyadari bahwa meski tanpa Douki dan meski ada perbedaan fisik yang sangat jauh, dalam ilmu pedang masih ada sebuah kemungkinan yang bisa menutupi segala kekurangan dan bahkan membalikan keadaan. Pada saat ini, ia akhirnya menemukan kunci untuk serangan balik. Pedang Shu Ren benar-benar sangat cepat. Begitu cepat hingga perwira Or itu tidak sempat bereaksi dan luka berdarah yang dalam muncul di wajahnya. Pertahanan perwira Or itu hancur total. Ia meraung sambil mengayunkan kapal raksasanya dengan murka, "Kau manusia sampah, beraninya kau melukaiku." Kemarahan karena dihina oleh manusia biasa membuatnya benar-benar kalap. Namun bagi Shu Ren, inilah kelemahan mematikan yang ia tunggu-tunggu. Kapal raksasa perwira Or itu menghantam ke arah kepalanya dengan api yang berkobar. Kekuatan mengerikan ini bisa menghancurkan manusia manapun dalam sekejap. Namun Shu Ren sangat tenang hingga tahap yang menakutkan. Ia berkata perlahan, "Mari kutunjukkan padamu." Begitu ia menghentakkan kakinya ke tanah, tanah pun retak seketika. Northern Swordsmanship bentuk pertama. Serangan balik yang sebenarnya dimulai sekarang. Inilah awal dari Northern Swordsmanship, sekaligus rahasia terpentingnya. Teknik ini secepat salju yang jatuh dan sedingin tatapan mata. Tidak ada gerakan tambahan, hanya kecepatan dan ketajaman yang luar biasa. Saat kematian yang sunyi ini datang, musuh bahkan tidak sempat merasakan sakit. Bayangan Shu Ren sudah melewati kobaran api itu. Teknik ini benar-benar sangat berbahaya. Kapal raksasa Or itu melesat hanya beberapa inci dari kulit kepalanya, dan gelombang api yang dihasilkan menelan tanah dalam sekejap. Namun Shu Ren memang menunggu saat ini. Ia merendahkan tubuhnya hingga batas maksimal, melesat seperti kilat coklat, dan langsung masuk ke titik buta di bawah bilah kapak musuh. Pedang ini, seperti Red Star yang asli, dada perwira Orc yang sombong itu pun meledak dalam semburan darah. Seketika, keadaan telah berbalik sepenuhnya. Namun ini belum berakhir. Tebasan pedang sebelumnya hanyalah untuk menghancurkan pertahanannya. Shu Ren tidak berniat memberi musuh kesempatan untuk bernapas. Ia mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan dan seluruh kekuatan tubuhnya meledak pada saat ini. Perwira Or itu bahkan belum sempat berteriak saat pedang itu menembus rahangnya hingga ke dalam kepala. Sekarang, Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Pertarungan berakhir di sini. Shu Wei tertegun melihat monster raksasa yang tumbang itu. Ia belum pernah melihat serangan mematikan yang begitu bersih dan menentukan. Shu Ren memasukkan kembali pedang panjangnya dengan perlahan. Suaranya terdengar sangat tenang namun mencekam. Ia berkata, "Inilah Northern Swordsmanship, kekuatan yang dulu pernah menundukkan seluruh wilayah utara. Kisah yang telah lama menghilang, akhirnya kembali lagi ke tanah ini." Pikiran Shu Wei kini dipenuhi dengan segudang pertanyaan. Tebasan pedang tadi tidak hanya sangat cepat tetapi juga seberat gunung. Shu Ren menatap tubuh kurus Shu Wei. Anak ini memiliki bakat yang luar biasa, tetapi kondisi fisiknya benar-benar buruk. Namun ia menemukan sesuatu yang menakjubkan. Rambut hitam ini, tatapan mata ini, benar-benar mirip dengan Night King pada masa itu. Melihat wajah ini, ia seketika mengabaikan segala kelemahan fisik anak tersebut. Selama ia bisa melatihnya, semuanya akan sepadan. Shu Wei berkata dengan tekad yang teguh, "Aku akan mengerahkan seluruh jiwaku." Shu Ren bertanya pelan kepadanya, "Apakah kau tahu mengapa kau ingin melakukan ini?" Shu Wei menggelengkan kepala dan berkata dengan jujur bahwa ia tidak tahu. Shu Ren terdiam. Anak itu masih sangat polos. Jika ia tahu seberapa besar rasa sakit yang harus ia tanggung di masa depan, ia tidak tahu apakah tekadnya akan tetap sekuat sekarang atau tidak. Namun, ia mengingatkannya untuk terakhir kali bahwa ia akan menyesal. Sebelumnya, banyak orang sepertimu yang akhirnya sangat menyesal. Namun Shu Wei tidak mundur sedikit pun. Ia mengepalkan tangannya dan menjawab kata demi kata, "Aku harus berubah. Aku harus mengubah diriku yang lemah dan tidak berguna ini." Pada saat ini, ia telah bersiap untuk mempertaruhkan segalanya. Shu Wei meledak. Ia mengutuk dunia ini dengan keras. Tidak ada yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Kenyataan yang penuh pengecut seperti ini membuatnya muak. Setelah mendengar itu, Shu Ren hanya menjawab singkat, "Kau benar. Karena kau memiliki keberanian untuk mempertaruhkan nyawamu, maka mulai sekarang kau adalah penerusku." Shu Ren segera berbalik dan menyuruh Shu Wei untuk mengikutinya dengan cepat. Shu Wei bertanya dengan heran, "Kita mau kemana?" Shu Ren menjawab tanpa menoleh, "Mencari tukang besi." Shu Wei terdiam sejenak. "Apa yang akan kita lakukan dengan mencari tukang besi?" Shu Ren menjawab, "Mencari tukang besi adalah untuk membuatkan pedang untukmu." Di sisi lain, suasana menjadi sangat dingin. Para orc menatap mayat rekan mereka. Setelah menginterogasi para budak, mereka berhasil menemukan lokasi desa ini. Pemimpin orc memutuskan bahwa siapapun yang memiliki kemampuan seperti itu, pasti bukan manusia biasa. Pasti dia adalah prajurit veteran yang bersembunyi. Perintah pengejaran telah dikeluarkan. Mereka ingin membuat
membuat pembunuh itu membayar harga yang sangat mahal. Camp Orc menjadi gempar. Mereka tidak mengerti bagaimana manusia biasa yang bahkan tidak tahu Douki bisa membunuh perwira mereka. Para prajurit mendesak untuk segera melapor. Mereka tidak ingin membiarkan pembunuh itu hidup-hidup. Namun pemimpin Orc menatap kejauhan dengan tatapan dingin dan berkata, musim dingin yang mengerikan di utara akan segera datang. Sehebat apapun prajurit Orc, mereka tidak akan sanggup menahan suhu ekstrim di sini. Ia memutuskan untuk tidak mengambil langkah apapun sekarang dan menunggu musim dingin berlalu. Pemimpin Orc sedang menyusun strateginya. Ia memerintahkan untuk meredam berita tersebut dan berencana untuk menyerang secara diam-diam saat camp berpindah. Dengan begitu, ia bisa menghabisi kedua buronan itu tanpa diketahui siapapun. Begitu mereka tertangkap, mereka akan dikubur di tempat yang tidak akan ditemukan oleh siapapun. Salju dan angin telah menghapus jejak kaki mereka. Shuaren dan Sue Wei belum menyadari bahwa bayangan di belakang mereka semakin pekat. Di tengah cuaca buruk di gunung bersalju seperti ini, mustahil untuk bertahan hidup tanpa perut yang kenyang. Mulut Sue Wei dipenuhi dengan daging kering yang sedang ia kunyah. Pipinya mulai terasa sakit. Ia memohon, pelan, "Guru, aku benar-benar tidak bisa makan lagi." Shuaren tidak mau mendengar. Sambil menyodorkan potongan daging lagi, ia berkata dengan nada dingin, "Makanlah sekali lagi. Ini bukan seperti makanan, tapi lebih seperti siksaan." Namun di tanah gersang ini, inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam kondisinya saat ini. Jika ia memaksakan latihan pedang sekarang, ia mungkin tidak akan bertahan meski hanya sehari. Beruntung Sue Wei adalah keturunan orang utara. Pondasi tubuhnya secara alami lebih kuat dari orang lain. Hanya dengan perut kenyang, tubuhnya akan cepat siap. Shuaren berhenti dan berkata, "Kita sudah sampai." Sue Wei mengangkat kepalanya. Perjalanan panjang ini akhirnya mencapai tujuannya. Setelah melewati gunung ini, sebuah desa terlihat di kejauhan. Sue Wei berteriak kegirangan, "Ini pertama kalinya aku pergi ke desa lain." Ia masih terpana dengan suasana baru itu. Ia mengira ini hanyalah perjalanan biasa. Siapa sangka Shuaren yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mengayunkan pedangnya tanpa peringatan apapun. Sue Wei berteriak ketakutan, "Guru, apa yang kau lakukan?" Shuaren tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya begitu dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mereka berdua memasuki desa sunyi itu satu persatu. Di mana-mana terdapat pagar yang hancur. Tak terlihat satupun bayangan manusia yang hidup. Sue Wei berjalan di belakang, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ia bisa merasakan bahwa di tempat ini ada bahaya yang tersembunyi. Pintu kayu yang berat didorong terbuka, ruangan itu kosong. Sue Wei bergumam pelan, "Sepanjang jalan aku tidak melihat satu hantu pun. Apakah tukang besi itu benar-benar tinggal di sini?" Shuaren tidak menjawab. Tatapannya mendadak berubah. Itu adalah pertanda ia merasakan bahaya. Belum sempat Sue Wei mengerti, Shuaren sudah menariknya ke belakang pintu dan menahannya agar diam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang cepat dari celah pintu. Sekelompok monster berkulit hijau lewat dengan angkuh di depan pintu sambil membawa pedang. Sue Wei yang bersembunyi di kegelapan melihat monster hijau itu. Apakah desa ini telah dijarah oleh goblin? Shuaren menutup mulutnya, memberi isyarat agar jangan membuat suara. Tatapannya tertuju pada pedang aneh di tangan monster-monster itu. Ada yang tidak beres. Selemah apapun desa ini, tidak mungkin kalah oleh monster tingkat rendah seperti ini. Dan senjata yang mereka pegang bukanlah barang murahan. Shuaren berkata dengan suara rendah, "Aku akan memeriksa ke belakang. Kau tetaplah di sini dan jangan bergerak." Sue Wei memegangnya dengan ragu, "Aku juga ingin ikut." Tanpa menoleh, Shuaren berkata dengan dingin, "Kau bahkan belum tahu cara mengayunkan pedang. Jika ikut denganku, kau hanya akan menjadi beban." Melihat Sue Wei berdiri di sana, nada suara Shuaren sedikit melunak. "Setelah pedangmu selesai dibuat, barulah aku akan mengajarimu dengan benar." Ia memberikan sebuah pedang kecil. "Duduklah di sini dengan tenang." Sue Wei mengambil pedang itu dan berkata pelan, "Aku mengerti." Shuaren menyelinap sendirian ke tengah salju. Ia menghindari monster yang berpatroli dan menghentikan langkahnya di depan sebuah penjara di pedalaman desa. Di balik jeruji besi, seorang pria berjanggut mengangkat kepalanya. Itu adalah Hanggang yang sudah lama menghilang. Shuaren berkata dengan nada tenang, "Aku bertanya-tanya kemana kau pergi. Ternyata kau di sini." Hanggang benar-benar terdiam, tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. "Shuaren, bagaimana kau bisa ada di sini?" Shuaren tidak berniat basa-basi. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung mencabut pedangnya dan menebas rantai besi itu dengan kuat. Tidak ada waktu sedetik pun untuk berlama-lama di sini. Shuaren memberi isyarat agar Han segera pergi. "Ayo keluar dari sini dulu." Tiba-tiba Hanggang berhenti. "Tunggu, aku mohon padamu. Selamatkan juga orang-orang lain yang tertangkap." Shuaren mendadak menolehkan kepalanya. "Apa yang kau katakan?" Ia menatap Hanggang dengan nada sedingin es. "Apa kau tahu apa yang kau katakan? Menyelamatkan orang di tempat seperti ini sama saja dengan mengundang maut." Tiba-tiba Hanggang teringat sesuatu, nadanya semakin mendesak. "Tunggu, istriku juga ditangkap oleh mereka." Mendengar ini, Shuaren terpaku di tempat. Beberapa saat kemudian barulah ia bertanya, "Istrimu?" Hanggang mengerutkan dahi dan menatapnya. "Ada apa dengan reaksimu itu?" Shuaren segera mengalihkan pandangan dan menyembunyikannya dengan gugup. "Tidak ada apa-apa." Hanggang mengepalkan tangannya dengan suara penuh keputusasaan. "Tolong aku. Aku sudah mencoba melawan mereka sendiri, dan kau lihat hasilnya. Di desa ini tidak ada lagi yang mampu mengangkat senjata." Shuaren terdiam. Ia tidak mengatakan apa-apa, sedang menimbang bahaya di baliknya. Ia mengatakan hal yang mengejutkan, "Aku belum pernah melihat material senjata para goblin itu. Ini bukan serangan biasa. Pasti ada kekuatan besar di balik monster-monster ini. Tahukah kau betapa berbahayanya mengajukan permintaan seperti itu tanpa mengetahui jati diri lawan yang sebenarnya?" Hang menundukkan kepala dan terdiam. Tepat ketika ia mengira permintaannya akan ditolak, Shuaren menghela napas panjang.
pedang. Tapi karena dulu kita pernah mempertaruhkan nyawa bersama, aku akan membantumu. Shuren mencabut pedangnya dengan cepat. Ayo, kita selamatkan orang-orang. Shuren bergerak seperti bayangan menyelinap ke tengah pasukan musuh. Pedang terayun dan dalam sekejap semua belenggu terputus. Ia berteriak kepada orang-orang yang ketakutan, semuanya cepat lari keluar. Cepat, penduduk desa yang selamat dari maut mulai berlarian sambil mengucapkan terima kasih. Melihat kerumunan orang sebanyak itu, hati Shuren menciut. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Sekarang hanya dia satu-satunya yang mampu bertarung. Membawa begitu banyak orang keluar dengan selamat adalah masalah besar sekarang. Shuren melihat wanita yang terikat di punggung Hang dan bertanya, inikah istrimu? Hang Gam mengangguk. Akhirnya orang-orang ditemukan, tapi ini bukan saatnya merayakan. Begitu musuh mendapati penjara sudah kosong, pengejaran yang berbahaya akan dimulai. Shuren menatap orang-orang yang lemah itu dan memperingatkan Hang Gang dengan serius, kita harus membawa mereka sejauh mungkin. Hang Gang mengangguk sambil menggendong istrinya di punggung. Ia tahu setiap detik adalah balapan dengan maut. Saat semua orang bersiap untuk pergi, terdengar teriakan di kegelapan. Para goblin menyadari bahwa penjara telah kosong. Mereka kembali dalam jumlah besar. Shuren menoleh ke belakang dengan cepat, tatapannya menajam. Apa yang harus terjadi? Terjadilah. Cepat lari, jangan menoleh ke belakang. Shuren berdiri sendirian di tengah jalan. Menghadapi monster-monster yang datang bak ombak samudera, pedang berat di tangannya menjadi cahaya dingin yang mematikan. Cahaya itu dalam sekejap memotong monster-monster terdepan menjadi dua bagian. Hang Gam berlari secepat mungkin sambil menggendong istrinya. Saat menoleh ke belakang, ia berteriak, Shuren, kemampuanmu sekarang lebih berbahaya dari sebelumnya. Tanpa menoleh, Shuren meraung, berhenti bicara omong kosong, cepat bawa orang-orang itu. Teriakan dan suara pertempuran bergema. Shuren terus mengayunkan pedang, tapi jumlah monster itu terlalu banyak dan tidak ada habisnya. Goblin datang, cepat lari. Melihat orang-orang tumbang satu persatu, Shuren tahu bahwa jika terus seperti ini, tidak akan ada harapan tersisa. Hang Gam berteriak sambil mengayunkan senjatanya, aku akan tinggal di belakang. Tanpa banyak bicara, Shuren hanya berkata, tahan sebentar, lalu segera pergi. Sesuatu yang buruk terjadi. Kaki Hang Gam terpeleset dan ia jatuh di bawah cengkeraman goblin. Tampaknya tongkat kayu akan menghantam kepalanya. Shuren berbalik dengan cepat. Sambil mengayunkan pedang ia meraung, bukankah sudah kubilang untuk lari begitu melihat bahaya? Mengapa kau harus tinggal untuk mati? Kau tidak pernah mendengarkan kata-kata siapapun. Shuren terus mengomel, tapi pedang beratnya sudah lebih dulu menerjang monster-monster itu. Kita akan terlambat. Shuren melihat jarak itu dengan hati yang sangat cemas. Begitu goblin mencoba menyerang, Suewei muncul di sana seperti bayangan. Ia bertanya dengan panik, Guru, apakah kau baik-baik saja? Serangan Suewei ini berhasil menghalau bahaya. Shuren berkata dengan marah, bukankah sudah kubilang untuk diam di sana? Kenapa kau kemari? Begitu ia selesai bicara, bahaya sudah ada di depan mata. Suewei berteriak, lihat ke belakang. Sebelum monster itu sempat bertindak, cahaya dingin telah menyambar. Tanpa menoleh, Shuren berkata, Hang Gang, bawa anak ini dan segera pergi. Hang Gang terkejut. Ia menatap Suewei dan bertanya, anak macam apa ini? Apakah dia bukan putrimu? Shuren menjawab dengan nada dingin, dia adalah seorang kandidat. Ia melihat bahwa area sekitar sudah bersih. Namun masalah yang sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Shuren berlari sendirian ke arah pasukan musuh. Tanpa menoleh ia berkata, serahkan sisanya padaku. Kau uruslah monster-monster yang tersisa. Jantung Hang Gang berdegup kencang, tapi ia harus setuju. Ia menatap Suewei, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Apakah gadis lemah ini benar-benar kandidat legendaris itu? Hang akhirnya menghela napas lega. Ia berkata pada Shuren, berkat dirimu kita berhasil menyelamatkan begitu banyak orang. Shuren menatap Kem dan menjawab dengan tenang, berhasil membawa keluar orang sebanyak itu bukanlah hasil yang buruk. Namun saat ia menoleh melihat orang-orang yang terluka dan anak-anak yang menangis, wajahnya tertunduk. Nyawa memang terselamatkan, tapi harganya sangat mahal. Tampaknya rasa sakit ini tidak akan pernah terlupakan. Sebelum pergi, Hang Gang menghentikan Shuren, kemarilah sebentar. Di tangan Shuren terdapat pedang berat itu. Bilahnya dipenuhi dengan tanda-tanda kerusakan. Hang Gang merasa menyesal, pedang ini telah melewati terlalu banyak pertempuran. Jika namanya bukan King Sword, ia pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Melihat pedang dengan bekas goresan api itu, Hang Gang menyarankan agar ia menyimpannya dulu. Shuren mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Mendengar suara tangisan di camp, Suewei maju untuk membantu. Di saat seperti ini, tidak ada yang bisa duduk. Diam saja. Hang Gang menatap Suewei dan bertanya pelan, apakah kandidat kali ini adalah anak ini? Shuren terdiam sejenak. Dengan nada serius ia menjawab, ya, dan mungkin dia adalah yang terakhir. Hang Gang masih tidak percaya. Anak ini terlihat sangat lemah. Apa yang kau lihat darinya? Apakah karena dia mirip dengan seseorang? Shuren berhenti. Nadanya tenang namun kuat, aku melihat keberanian dan tekadnya. Hang Gang terkejut. Hanya karena itu, Shuren menatap kejauhan dan berkata, dia adalah yang terlemah di antara semua kandidat. Namun keberaniannya adalah yang terbesar. Karena aku telah membawanya, maka selama beberapa waktu aku sendiri yang akan mengajarinya ilmu pedang. Shuren menunjuk ke arah gadis itu dan menyuruh Hang Gang untuk membuatkan pedang yang bagus untuknya. Sebagai gantinya, ia hanya butuh tempat tinggal. Shuren memutuskan bahwa sampai luka-luka sembuh, ia akan membersihkan monster di sekitar dan mencari makanan. Mendengar itu, Hang Gang menghela napas. Jika kau telah memilihnya, maka aku akan melakukan yang terbaik. Saat akan pergi, Hang Gang mengingatkan, luka-lukamu belum sepenuhnya sembuh. Jangan terlalu memaksakan diri. Begitu Shuren keluar dari pintu, Suewei berlari menghampiri. Guru, kau ada di sini. Shuren tidak mengatakan apa-apa, ia langsung menyodorkan benda di tangannya. Ambil ini. Shuren memberikan sebuah pedang baja kepada Suewei. Ini adalah alat latihanmu. Di hari-hari mendatang, aku
sendiri yang akan mengajarimu. Mereka berdua memasuki pegunungan. Sambil berjalan, Shu Ren terus menjelaskan, di awal musim dingin, jejak di salju akan terlihat dengan cepat. Selama salju turun, jejak kakimu adalah kelemahan terbesarmu. Tiba-tiba ia berhenti dan mengajukan pertanyaan aneh, mengapa harus menyimpan bola salju di mulut saat menyerang musuh? Sui Wei terdiam sejenak. Sambil berpikir ia menjawab, apakah itu untuk menyembunyikan uap napas yang keluar dari mulut? Shu Ren mengangguk. Hanya mendengarkan saja tidak cukup. Menemukan jawaban dengan menggunakan otakmu sendiri adalah hal yang paling penting. Melihat Sui Wei, untuk pertama kalinya Shu Ren memberikan senyuman tipis. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Sui Wei. Dalam hal ini, kau melakukannya dengan baik. Sui Wei tidak percaya. Ia terpaku di tempat. Ini pertama kalinya sang guru memujinya. Shu Ren melepaskan tangannya dan membawanya lebih jauh ke lapangan salju. Camp terlihat samar di kejauhan. Di sana, Shu Ren berhenti. Nadanya menjadi sangat serius. Kau bilang kau ingin mengubah dunia, maka kau harus menjadi raja dunia ini. Namun jalan ini tidak mudah. Tak terhitung banyaknya orang yang mati di tengah jalan. Jika kau ingin mundur sekarang, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk melarikan diri. Sui Wei mencengkeram gagang pedangnya. Suaranya sedikit ragu, dunia ini begitu luas. Apakah orang sepertiku benar-benar bisa melakukannya? Shu Ren menjawab dengan nada dingin, merasa takut bukanlah hal yang memalukan. Sama seperti angin ini, jika terus bertiup, suatu hari ia bisa menjadi badai. Tanaman kecil suatu hari akan menjadi pohon besar. Meski awalnya kecil, namun akhirnya akan mengejutkan semua orang. Shu Ren menatap Sui Wei. Ia yakin bahwa di masa depan, anak ini tidak akan menjadi manusia biasa. Ia mencabut pedangnya dengan cepat, meninggalkan kilatan cahaya di salju. Dalam ilmu pedang utara, total ada 20 teknik. Ingatlah, ilmu pedang ini ringan namun cepat. Serangan yang sebenarnya tersembunyi di balik manuver yang terus berubah ini. Shu Ren bergerak cepat di tengah salju. Setiap serangan targetnya sangat akurat. Pertahanan dan serangan, gerakan yang tampak biasa ini menjadi tidak terpatahkan di tangan Shu Ren. Inti dari ilmu pedang utara terletak pada presisi. Hanya jika kau menguasai teknik ini hingga batas maksimal, barulah kau bisa merenggut nyawa seseorang di saat maut. Ilmu pedang ini tidak hanya bisa menebas musuh, tetapi juga bisa menebang pohon dalam sekejap. Ada kebanggaan seorang guru dalam nada suara Shu Ren. Ingatlah, tidak ada aturan dunia yang tidak berubah. Teknik itu mati, tapi manusianya hidup. Ilmu pedang sejati tidak memiliki akhir. Dengan teknik terakhir, Shu Ren menyarungkan pedangnya. Energi mengerikan itu menghilang dalam sekejap. Ia berbalik menatap Sui Wei yang masih berdiri di sana. Apa yang harus kuberikan, sudah kuberikan. Sekarang selanjutnya tergantung padamu sendiri. Sui Wei memeluk pedangnya dan berteriak dengan nada yang kuat, Shifu, mohon bimbingannya. Pada saat ini, takbir mereka berdua telah terikat sepenuhnya satu sama lain. Sekarang tidak ada yang bisa menoleh ke belakang. Meski awalnya menjadikannya murid hanya untuk memenuhi janji kepada raja, namun awal dari hubungan ini akan menjadi pembuka dari sebuah perjalanan yang berbahaya dan sulit. Di depan mereka kini hanya ada darah dan keringat. Sebuah perjalanan panjang yang layak dicatat dalam sejarah telah dimulai. Shu Ren berjalan maju dan berkata tanpa menoleh, kau terlihat lebih bersemangat dari biasanya hari ini. Sui Wei memegang erat pedang yang diletakkan di pangkuannya. Kegembiraan yang tersembunyi di matanya terlihat jelas. Shu Ren telah menetapkan aturan. Mulai sekarang setiap hari sebelum fajar, ia harus datang tepat waktu untuk pelatihan khusus. Pada akhirnya akan menjadi apa dia? Itu semua tergantung pada kerja keras Sui Wei sendiri. Sui Wei mengangguk dengan kuat. Ia bersumpah tidak akan pernah mengecewakan Shifunya. Namun di tengah momen tenang ini, tiba-tiba terdengar teriakan menyakitkan dari kejauhan. Gagak-gagak mulai berterbangan di langit. Shu Ren menoleh ke belakang dengan cepat. Suara ini tidak beres. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Shu Ren menghentikan Sui Wei pelan. Ia meletakkan jari di bibirnya dan berkata, jangan lakukan hari ini. Tetaplah di belakangku. Mereka berdua dengan langkah perlahan melewati reruntuhan yang sunyi itu. Namun begitu kabut menghilang, Sui Wei terpaku melihat pemandangan di depannya. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Seluruh salju memerah karena darah. Pembantaian keji baru saja terjadi di sini. Shu Ren menatap reruntuhan di depannya dan berkata, ini lagi-lagi pemukiman petani. Ada bekas serangan di mana-mana. Jelas bahwa gunung kemalangan telah menimpa orang-orang ini. Tiba-tiba, sebuah teriakan melengking memecah. Kesunyian. Sui Wei bahkan belum sempat menenangkan diri saat ia terpana melihat pemandangan di depannya. Tempat ini dipenuhi oleh goblin. Mereka tidak pergi. Bahaya sebenarnya ada di depan mata. Shu Ren mengira tentara goblin sebelumnya adalah segalanya. Tapi siapa sangka ada pasukan sebesar ini yang bersembunyi di sini. Melihat cara mereka, tampaknya mereka ingin menjadikan tempat ini sebagai markas besar. Situasi jauh lebih buruk dari perkiraan. Shu Ren berkata perlahan kepada Sui Wei, kita harus mundur dulu dan menyusun strategi. Pertempuran ini mungkin baru saja dimulai. Hanggang berkata dengan penuh penyesalan, ini salahku. Aku tidak punya alasan. Shu Ren berpikir jauh ke depan. Jika tidak bersiap sekarang, jumlah goblin akan terus bertambah. Hanggang sedikit ragu, ini hanyalah desa kecil yang baru saja hancur. Apakah berharap penduduk desa ini mau bertarung adalah hal yang benar? Sui Wei dengan tegas menentang dari satu sisi. Kita sama sekali tidak bisa hanya berpangku tangan. Shu Ren akhirnya mengambil keputusan. Saat ini bukan waktunya untuk bertarung sampai mati, melainkan menyatukan semua orang dan menghadapi pertempuran sulit ini dengan rencana yang matang. Dalam waktu singkat, mustahil membentuk kelompok satria yang teratur, tapi masih ada waktu untuk mengajari mereka dasar-dasar pertahanan hidup. Mendengar itu, Hanggang mengangguk. Jika begitu, yang terpenting adalah meyakinkan penduduk setempat. Ia mengepalkan tangan dan mengambil tanggung jawab. Serahkan padaku untuk meyakinkan kepala desa. Tugas tersulit ini diambil sendiri oleh Hanggang. Sui Wei terus-menerus berlatih mengayunkan pedang. Namun tak peduli seberapa besar tenaga yang ia kerahkan
Bahkan, ia merasa ada sesuatu yang salah. Shuaren maju dan memegang tangannya, mengingatkan agar jangan terburu-buru. Ilmu pedang sejati adalah perpaduan antara serangan ringan dan hantaman berat. Manuver adalah untuk membunuh. Manusia harus tetap hidup. Hanya dengan menyesuaikan diri dengan situasi, itulah kekuatan sejati dari pedang berat. Sue Wei menahan napas dan mulai merasakan kembali beban pedangnya. Shuaren menjelaskan dengan serius, ilmu pedang utara itu abstrak. Hanya dengan mendengarkan, kau tidak akan memahaminya seumur hidup. Hal ini harus dirasakan sendiri dengan terus-menerus mengayunkan pedang. Awalnya Sue Wei tidak mengerti apa-apa sampai ia melihat Shifunya mengayunkan pedang. Gerakan pedang itu seperti gelombang panas. Meskipun ia tidak bisa melihatnya dengan jelas, ia berhasil menangkap esensinya. Satu tebasan ini membuka dunia baru baginya. Ini adalah keahlian untuk merenggut nyawa seseorang. Namun Sue Wei merasakan kesedihan dan kebahagiaan yang aneh saat mengayunkan pedang. Pertentangan antara dingin dan panas ini membawanya lebih dekat ke batasan yang dijelaskan Shifunya. Suara Shuaren bergema di kepalanya, ilmu pedang bukan hanya meniru, dan bukan pula menghafal teknik-teknik mati itu. Sekali kau terjebak dalam aturan itu, hidupmu berakhir. Sue Wei menghentikan gerakannya. Pada momen ini, ia merasa seolah-olah telah menyentuh pintu itu. Meskipun serangan tadi masih mentah, Shuaren bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah bentuk dasar dari guru pertama ilmu pedang utara. Selama beberapa hari di sini, Sue Wei telah mengayunkan pedang berat berkali-kali ke arah yang sama. Shuaren mengira bahwa butuh waktu lama untuk mencapai tingkat ini. Tapi siapa sangka gadis kecil ini akan belajar secepat ini. Sang guru pun terkejut melihat kecepatan kemajuan ini. Namun melihat manuver Sue Wei, tampaknya pertahanannya kini sudah benar. Ia menghentikan latihan hari ini di sana. Sue Wei masih ingin belajar lebih banyak. Tapi Shuaren tahu jika latihan dilanjutkan, tubuhnya akan hancur. Begitu mereka berdua akan pergi, sebuah kelompok menghalangi jalan. Mereka, nada bicara mereka penuh dengan tantangan. Apakah kau Shuaren yang itu? Shuaren segera menyuruh Sue Wei untuk menurunkan pedangnya. Ia tahu masalah telah datang. Shuaren langsung menyatakan identitasnya dan bertanya apa yang mereka inginkan. Hang takut akan terjadi pertarungan di antara kedua belah pihak. Ia berlari menghampiri dan menjelaskan, Shuaren bukanlah orang yang mencurigakan. Jika bukan karena guru ini, desa sudah lama hancur oleh goblin. Kepala desa melambaikan tangan sebagai tanda bahwa ia tahu. Ia melangkah maju dan nada bicaranya menjadi sangat sopan. Terima kasih atas bantuanmu. Desa ini selamat. Aku datang khusus untuk berterima kasih kepadamu. Kepala desa berterus terang. Ia berkata bahwa ia tahu Shuaren ada di desa, namun tidak mengatakan apa-apa karena Hanggang. Tapi Hanggang kini telah mengajukan usulan agar seluruh desa bersiap melawan goblin. Karena itulah kepala desa sekarang tidak bisa tinggal diam lagi. Ia langsung memberitahu Shuaren bahwa penduduk desa tidak ingin bertarung. Jika ingin menyelamatkan nyawa, mereka akan lari sejauh mungkin. Shuaren terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada dingin, apakah kalian akan menunggu maut sambil bersembunyi di balik pagar kayu yang rusak ini? Sebelum kepala desa sempat bicara, Shuaren sudah membeberkan kenyataan pahit di depan mereka. Desa-desa sekitar sudah dihancurkan. Ini hanyalah permulaan. Pasukan goblin akan semakin besar setiap kalinya. Jika terus begini, seluruh desa akan segera dibantai dengan kejam. Sue Wei berteriak keras, jika semua orang bertarung bersama, pasti ada harapan. Kepala desa terdiam cukup lama. Ia berkata, meskipun aku berutang budi kepada kalian dan ingin mempercayai kata-kata itu, desa telah menderita banyak kerugian sebelumnya. Dahulu sekali, seseorang pernah memberikan saran yang sama. Saat itu, penduduk desa menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi apa hasilnya? Orang itu tidak hanya memeras desa, tapi akhirnya malah membakarnya sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan rasa pengkhianatan itu seumur hidup. Kepala desa akhirnya merasa takut. Ia berkata sebagai pemimpin desa, ia tidak bisa membiarkan tragedi lama terulang kembali. Karena itu, ia butuh waktu untuk berpikir. Demi keamanan, ia mengajukan tuntutan tidak masuk akal agar Shuaren dan Sue Wei menyerahkan senjata mereka terlebih dahulu. Shuaren tahu apa yang ditakuti oleh kepala desa. Namun di mata Shuaren, kepala desa masih sangat polos. Perang bukanlah permainan catur di mana bida bisa digerakkan begitu saja. Sekali perang dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. Shuaren tahu aliansi tidak pernah semudah itu. Selalu ada kerumitan kepentingan di baliknya. Jika semua orang dipaksa bersatu, itu akan menjadi penyebab masalah besar dan pertengkaran di masa depan. Hasil akhirnya adalah siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Saat setiap orang hanya memikirkan keuntungan sendiri, penting untuk menarik kesimpulan yang paling aman. Shuaren menyerahkan senjatanya dengan tenang. Ia mempertaruhkan harga dirinya pada sebuah masa depan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Orang-orang yang masih belajar harus memahami perbedaan antara kenyataan dan idealisme. Sampai seseorang benar-benar tersandung, ia tidak akan mengerti perbedaannya. Ini bukan sekadar mundur, melainkan untuk melihat apakah orang-orang ini layak untuk ia selamatkan. Desa di malam hari tampak tenang, namun ada ketegangan di udara. Para penjaga di menara pengawas saling memberi informasi dengan pelan. Tidak ada yang merasa yakin, semua tahu pasukan goblin akan segera menyerang. Bertahan dan bertarung di sini sama saja dengan mengundang maut. Daripada mati di sini, lebih baik membawa keluarga dan melarikan diri. Perasaan takut ini telah menyebar ke seluruh desa. Obor tiba-tiba padam. Penjaga mengira itu karena angin. Sambil bergumam, ia menyuruh temannya membawa api dan meminta minyak. Namun tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Saat ia menunduk, ia membeku. Temannya tergeletak bersimbah darah dan tidak bernapas lagi. Belum sempat ia menenangkan diri, makhluk itu menyerang dari kegelapan. Penjaga itu berteriak keras dan jatuh ke tanah. Semuanya kacau balau. Tak ada yang menyangka bahaya akan datang begitu cepat. Di mana-mana ada mata merah. Goblin menyerbu seperti ombak. Teriakan-teriakan itu memekakan telinga. Ini adalah sebuah pembantaian. Shuaren tersentak bangun. Napasnya terengah-engah. Butuh waktu baginya
dirinya untuk tersadar sepenuhnya. Sue Wei ketakutan, ia mendekat dan bertanya, Shifu, apa yang terjadi? Di luar, cahaya obor semakin berkurang. Itu berarti musuh telah memulai serangan. Shu Ren segera mengambil keputusan dan menyuruh Sue Wei untuk menemui Hang Gang. Sue Wei panik, Shifu, kau akan pergi menyelidikinya sendirian? Itu terlalu berbahaya. Shu Ren menoleh. Nadanya begitu tenang hingga terasa menakutkan. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan, apakah kau ingat apa yang telah kuajarkan padamu? Tetaplah waspada namun jangan pernah ragu. Setelah mengatakan hal terakhir itu, Shu Ren melompat ke kegelapan tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa masalah yang sebenarnya baru saja dimulai. Di mana-mana ada mayat, hati Shu Ren menciut. Apakah gerbang utama tidak bisa bertahan? Ia membungkuk untuk melihat luka yang dalam dan sisa-sisa senjata. Semuanya menunjukkan satu kebenaran, senjata ini milik goblin. Monster-monster yang biasanya hanya bersembunyi di kegelapan ini, dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk menyerang di malam hari? Situasi sudah benar-benar di luar kendali. Shu Ren mencengkeram pedangnya dengan erat. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang berdarah. Ini sangat aneh. Monster-monster ini biasanya takut keluar bahkan di siang hari. Sekarang serangan mereka tidak lagi seperti kelompok yang tercerai-berai. Apakah ada pemimpin yang cerdas di antara monster-monster ini? Shu Ren tidak punya waktu untuk berpikir. Ia mencabut pedang beratnya dan langsung menerjang ke tengah pasukan musuh. Jika kau datang ke sini, tidak akan ada yang kembali hidup-hidup. Dalam satu tebasan, goblin di depannya terbelah menjadi dua. Belum sempat Shu Ren menarik napas, lebih banyak lagi mata merah yang muncul dari kegelapan di sekelilingnya. Makhluk-makhluk ini telah menjadi gila tanpa memedulikan mayat rekan-rekan mereka. Shu Ren telah dikepung sepenuhnya. Sehebat apapun dia sebagai pendekar pedang, ia tidak akan bisa menghentikan serangan yang seperti ombak ini. Ia harus membuat jalan berdarah untuk keluar. Shu Ren mengayunkan pedang, goblin mulai berjatuhan di depannya. Tapi itu hanyalah sebagian kecil. Ia melihat sekeliling, kehancuran ada di mana-mana. Tidak ada waktu untuk berdiri diam di sana. Di arah pintu, kebisingan semakin meningkat. Jika terlambat sedikit lagi, semuanya akan berakhir. Shu Ren berbalik dengan cepat, jubahnya berkibar di tiup angin. Ia harus segera pergi. Pertempuran yang sebenarnya masih menunggunya di depan. Hang Gang menghentakkan kakinya dengan marah. Ia menatap Sue Wei dan bertanya, apakah kau benar-benar akan pergi ke aula? Jika terjadi sesuatu padamu saat mencoba mengambil pedang itu, bagaimana aku akan mempertanggungjawabkannya kepada Shu Ren? Sue Wei tidak mengatakan apa-apa, ia hanya mengepalkan tangannya. Ia tahu keterlambatan sedetik saja berarti mengundang maut. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Melihat keadaannya, Hang Gang menghela napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa lagi menghentikan gadis ini. Jika tidak bisa menghentikannya, maka ia harus membiarkannya bertarung. Hang Gang menghentikan Sue Wei dan memberinya sesuatu untuk pertahanan diri. Pergi ke aula dengan tangan kosong sama saja dengan bunuh diri. Namun sebelum Sue Wei pergi jauh, garis pertahanan desa pun hancur. Hang Gang berteriak, jangan mundur, tahan semuanya. Tapi tidak ada gunanya. Para goblin sudah menggila. Ada teriakan di tengah kerumunan. Setiap orang hanya berusaha menyelamatkan nyawa masing-masing. Di tengah kekacauan itu, seseorang terpeleset dan jatuh. Melihat monster yang mendekat, ia memohon belas kasihan dengan putus asa. Semuanya berantakan, desa berada pada titik paling berbahaya. Cakar goblin hampir saja menghunjam. Penduduk desa yang terjatuh berteriak putus asa. Paman, bawalah aku bersamamu. Pada saat itulah, kilatan pedang membelah kegelapan. Sue Wei telah sampai dan langsung memukul mundur monster-monster itu. Ia berteriak ke arah kerumunan, jangan takut, tak peduli seberapa banyak makhluk ini datang, mereka hanyalah goblin. Suara tunggal ini sedikit menstabilkan garis pertahanan yang sempat hancur. Sambil mengayunkan pedang, Sue Wei mulai mengingat kata-kata Shu Ren. Pelajaran dari Shifunya menjadi sangat jelas di saat seperti ini. Kendalikan hatimu. Terimalah kerumitan sifat manusia. Milikilah keberanian, karena rasa takut adalah jalan untuk tumbuh. Karena itu, perkuatlah hatimu. Jangan biarkan rasa takut membutakan matamu. Hanya dengan menghadapi masalah di depan mata, barulah jalan keluar yang sebenarnya bisa ditemukan. Sue Wei mengepalkan tangan, rasa takut benar-benar menghilang dari matanya. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku bisa melakukannya. Pada saat ini, ia telah siap. Suara Sue Wei menggema di medan perang. Ia tidak melihat kegagalan masa lalu, melainkan mengingatkan semua orang bahwa ini bukan waktunya untuk berputus asa. Ia mulai membangkitkan semangat semua orang sambil menggunakan tali umban di tangannya. Jika kita bersatu, kita pasti akan bisa melewati gerbang maut ini. Mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut, Hang Gang membawa orang-orang melarikan diri keluar. Ia menunjuk ke arah bangunan di kejauhan dan berteriak, itu dia, aula itu ada di depan. Cukup masuk ke dalam pintu itu, dan nyawa semua orang akan terselamatkan. Akhirnya, pertemuan dengan kepala desa pun terjadi. Namun ia masih khawatir dengan keselamatan semua orang. Sue Wei melihat sekeliling, Shu Ren belum juga sampai. Menurut perhitungan, ia seharusnya sudah tiba dari tadi. Bahkan belum sempat menarik napas, musuh kembali menyerbu seperti ombak. Mereka seolah tidak ada habisnya. Situasi kembali memburuk. Sue Wei segera bertanya kepada kepala desa, di mana pedang Shifu? Sue Wei tahu kepala desa merasa takut. Lagi pula, senjata tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Tapi sekarang situasinya sudah benar-benar berbeda. Ia menatap kepala desa dan berkata kata demi kata, Shifuku berbeda dari orang lain. Demi menyelamatkan nyawa orang lain, saat ini ia sedang bertarung sendirian di garis terdepan. Kembalikan pedang itu kepadanya. Hanya dialah yang bisa menyelamatkan kita semua. Kepala desa akhirnya mengambil keputusan dan membawa semua orang masuk ke dalam rumah. Sambil berjalan, ia berkata pelan, jangan khawatir. Pedangmu sudah kusimpan dengan baik. Begitu pedang berat itu kembali ke tangan Sue Wei, ia mengerti bahwa sekarang saatnya untuk menyerang balik. Hang Gang mengeluarkan pedang lain dari balik pakaiannya dan memberikannya kepada Sue Wei. Sue Wei benar-benar terdiam. Ia tidak menyangka hal seperti
seperti ini akan terjadi. Hanggam berkata dengan serius, pedang ini seharusnya sudah diberikan kepadamu sejak lama. Seseorang tidak bisa bekerja tanpa senjata yang tepat. Mulai sekarang, pedang ini adalah milikmu. Dengan senjata baru ini, pertempuran selanjutnya akan patut untuk disaksikan. Sue Wei mengambil kedua pedang itu, satu di punggung dan satu di pinggang. Ia menatap kepala desa dan berkata, masih ada beberapa penduduk desa yang terjebak di luar. Jika kita menyelamatkan mereka, kita punya kesempatan untuk menang. Ia mengucapkan kalimat terakhir, kumpulkan semua kekuatan dan tahan di sini. Sisanya akan kita lihat sampai Shifuku kembali. Setelah mengatakan itu, ia mencabut pedangnya dan melompat ke tengah badai tanpa menoleh. Suara dari bilah pedang yang rusak menggema di telinganya. Dengan pedang yang tajam dan berkilau, ia mencoba melakukan serangan terberat. Segalanya berubah. Cara mengayunkan pedang pun tidak boleh selalu sama. Sue Wei dalam sekejap memahami intinya. Pedang di tangannya bergerak 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dengan satu tebasan ini, monster itu bahkan tidak sempat berteriak. Tampaknya ia telah memahami pedang baru ini sepenuhnya. Sue Wei menebas musuh di depannya. Setiap tebasan adalah untuk menyelamatkan desa. Kepala desa yang berdiri di belakang menyaksikan hal ini dengan terpaku. Ia selalu mencurigai orang asing ini dan bahkan tidak pernah berbicara dengan baik kepada mereka. Tapi apa hasilnya? Mereka tidak mengeluh sedikit pun dan tetap mempertaruhkan nyawa demi desa. Pada saat ini, kepala desa merasa sangat menyesal. Penyesalan ini lebih menyakitkan daripada luka tebasan pedang manapun. Kepala desa akhirnya meledak. Ia berteriak kepada penduduk desa yang mundur, sampai kapan kita akan bersembunyi seperti domba? Ini adalah rumah kita. Kita tidak bisa membiarkan seorang anak bertarung sendirian. Ia segera mencabut pedangnya dan menjadi yang terdepan menyerbu kerumunan monster. Setelah suara itu, darah penduduk desa pun mendidih. Semua orang mengangkat perisai mereka, menempatkan anak-anak di belakang, dan memulai serangan balik. Sue Wei berteriak di tengah pertempuran, siapapun yang bisa mengangkat senjata, majulah bersamaku. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memancar di medan perang. Tidak ada yang pernah mengira ada sesuatu di tangan monster ini. Dari mana asal benda berbahaya ini? Hanggan segera menyelamatkan Sue Wei dan menatap pedang raksasa yang bercahaya itu. Kekuatan setingkat ini seharusnya tidak ada di sini. Sekarang situasi benar-benar memburuk dan segalanya berada di luar kendali. Hanggan tidak percaya dengan matanya sendiri bahwa goblin ini bisa mengendalikan Douki dalam pertarungan. Ini benar-benar mustahil. Sebelum ada yang sempat mengerti apapun, monster itu mengayunkan pedang raksasanya dan memukul mundur semua orang dalam satu hentakan. Kekuatan itu begitu besar hingga udara seolah-olah terkoyak. Kepala desa berteriak di tengah pertarungan, semuanya tetap di posisi kalian. Tidak ada yang boleh mundur satu langkah pun, karena jika kita kalah, istri dan anak-anak kita yang ada di belakang akan terbunuh. Namun, apa yang ditakuti pun terjadi. Di hadapan pedang raksasa pengguna Douki itu, pertahanan penduduk desa hancur seperti kertas. Kepala desa melihat rekan-rekannya yang berjatuhan dan mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah aku telah mengambil keputusan yang salah lagi? Kini ide untuk menyerang balik terasa seperti lelucon. Kepala desa jatuh ke tanah akibat hantaman kuat tersebut. Sue Wei berdiri di depan kepala desa dan menyuruhnya mundur perlahan. Meskipun suaranya tenang, namun instingnya membunyikan alarm bahaya. Monster di depan mereka berada pada level yang berbeda. Ini bukan soal menang atau kalah, pertarungan ini memang tidak mungkin untuk dimenangkan. Sekarang sesuatu yang benar-benar buruk akan terjadi. Serangan monster itu menjadi semakin cepat satu demi satu. Sue Wei tahu ia tidak akan bisa menahan serangan berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menghentikan serangan mematikan ini? Maut berdiri di depannya dan ia punya waktu yang sangat sempit. Jika tidak bisa menghindar dan tidak bisa menahan, lalu mengapa harus mencoba untuk selamat? Sue Wei mencengkeram gagang pedangnya erat-aku. Saat monster itu menerjang, ia mengambil keputusan terakhirnya. Jika hari ini memang ditakdirkan untuk mati, maka sebelum jatuh aku pasti akan menggorok leher monster ini. Tebasan pedang ini adalah pertaruhan nyawanya. Jika satu manuver ini berhasil, maka setelah mati pun ia tidak akan menyesal. Di momen kritis ini, Shuren tiba-tiba melompat ke medan pertempuran dan menahan serangan mematikan itu dengan mudah. Ia menegur Sue Wei dengan pelan. Ia berkata bahwa Sue Wei sedang melakukan kegilaan. Namun pedang berat di tangannya terasa sangat bisa diandalkan seperti gunung. Sue Wei berteriak, "Master!" Sang master yang sebenarnya akhirnya turun ke medan perang. Di mana-mana mayat bergelimpangan, pertempuran ini sangat mengerikan. Shuren tidak pernah membayangkan bahwa karena kecerobohan kecilnya, Sue Wei akan terluka separah ini. Ia terlalu sibuk menangani musuh di sekitarnya dan melupakan orang yang seharusnya ia lindungi. Sang master kini merasa sangat menyesal karena harga dari pertempuran ini sangatlah mahal. "Kau telah kerja bagus, sisanya serahkan padaku." Melihat Suaman, ia merasa sedikit tenang. Pertumbuhan anak ini sungguh mencengangkan. Namun, ancaman di depan mata belum berakhir. Melihat monster yang hendak menghancurkan segalanya, Suiren diliputi amarah. Kini waktunya untuk membalas budi. Dengan nada dingin, Suiren berkata, "Aku akan menguliti dan mencabik tulang belulangmu sampai menjadi kerangka." Ini bukan sekadar ancaman. Sang guru benar-benar berniat untuk membunuhnya. Sebelum monster itu sempat memahami situasi, kilatan pedang menebas tepat di kepalanya. Kedua bilah pedang raksasa beradu. Benturannya begitu dahsyat hingga Suiren sempat mengira ia bisa menahannya. Namun, saat beradu, ia menyadari situasi ini jauh lebih serius dari dugaannya. Aura ini sangat menakutkan, sebuah tekanan yang luar biasa. Hanya mereka yang terpilih yang bisa mengendalikan kekuatan sebesar ini. Sekali pedang ini diayunkan, tidak ada jalan untuk mundur. Jika sedikit saja tersentuh, segalanya akan tercabik seketika. Ini bukan teknik biasa, ini adalah wujud dari teror itu sendiri. Sulit dipercaya senjata sedahsyat ini berada di tangan seorang goblin. Namun, saat benturan terjadi, Suiren memutus lengannya hingga tak berguna. Pedang itu terlihat berat, namun kenyataannya tidak memiliki ketajaman
ketajaman, hanya beban tanpa kecepatan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ia akan bersikap angkuh di hadapan kekuatan sejati. Setiap usaha hanyalah kesia-siaan. Suiren menatap musuh yang tumbang itu dengan penuh kebencian. Sehebat apapun senjatanya, jika berada di tangan pecundang, itu hanyalah rongsokan. Sang kepala desa terpaku melihat ini. Sungguh di luar nalar. Tanpa menggunakan douki, ia menang hanya dengan kekuatan murni. Tekanan dari kekuatan murni ini bahkan lebih menakutkan daripada monster manapun. Ini berada di luar pemahaman siapapun tentang ilmu pedang. Melihat semua ini, sang kepala desa teringat pada sebuah kisah lama. Saat Raja Ksatria menaklukkan utara, ada sosok perkasa di medan perang yang mendominasi segalanya hanya dengan ilmu pedangnya. Sosok itu adalah satu-satunya pelayan sang Raja Ksatria. Siapa sangka, legenda yang telah hilang itu adalah Suiren sendiri. Begitu pemimpin utama tewas, sisa musuh yang kecil tidak lagi menjadi ancaman. Sang kepala desa berbalik dan memberi perintah agar penduduk desa segera memadamkan api. Melihat monster paling berbahaya tewas, keberanian baru tumbuh di dalam diri para penduduk desa. Sang kepala desa mencabut pedangnya dan memimpin di depan. Kini giliran mereka untuk membalas. Dalam pertempuran ini, mereka harus mempertahankan rumah mereka. Teriakan itu menghapus ketakutan dari hati para penduduk desa sepenuhnya. Satu serangan itu tidak hanya membunuh sang monster, tetapi juga melenyapkan rasa takut yang tadinya terasa mustahil. Semangat yang sempat padam kini membara kembali. Di dalam hati semua orang terselip satu harapan. Mungkin desa ini masih bisa diselamatkan. Sinar matahari akhirnya menembus awan dan menyinari tanah yang bersimbah darah. Malam yang panjang dan kelam telah berakhir, pagi pun tiba. Pedang yang berlumuran darah ini menjadi bukti hidup mereka. Melihat keluarga mereka selamat, penduduk desa bersorak gembira. Sang kepala desa menatap Suiren dan bertanya mengapa ia tidak mengungkapkan identitasnya lebih awal. Jika mereka tahu ia adalah master sehebat itu, tidak akan ada yang berani bersikap tidak sopan. Suiren dengan tenang menyarungkan pedangnya dan tidak mengharapkan pujian. Baginya, ia hanyalah seorang pengelana yang kebetulan datang membantu. Ia berterima kasih kepada kepala desa karena telah menjaga desa dengan baik. Jika bukan karena kepala desa, mungkin desa ini sudah lama musnah. Sejatinya, ia membantu karena anak kecil bernama Su ada di sana. Anak itulah yang pertama kali mengulurkan tangan. Karena itulah Suiren memutuskan untuk menyelamatkan desa. Sang kepala desa kini mengerti bahwa anak yang ingin ia lindungi justru adalah orang yang menyelamatkan nyawa mereka semua. Suiren menatap ke kejauhan dan berbisik bahwa anak itu kelak akan menjadi raja yang agung. Mendengar itu, sang kepala desa menyerahkan Su ke tangan Suiren, berharap ia terus membimbing anak itu. Tangan keduanya bertautan. Ini bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan janji berat untuk masa depan. Untuk melindungi rumah mereka, kedua pria itu membuat kesepakatan terakhir. Bersama sinar pertama matahari, Su membuka matanya. Penduduk desa berkumpul di sekelilingnya dengan sukacita, seolah takut ini hanyalah mimpi. Mereka semua menanyakan kondisinya. Su sempat pingsan karena kelelahan. Alih-alih beristirahat, hal pertama yang ia tanyakan adalah nasib pertempuran tersebut. Saat tahu Suiren telah membunuh monster paling berbahaya dan sisa musuh telah musnah, ia pun bernapas lega. Penduduk desa menceritakan bagaimana semua orang sempat membeku karena ketakutan. Hanya Su yang terus berjuang untuk melindungi semua orang. Mendengar pujian itu, Su merasa sedikit malu. Honggang yang berdiri di kejauhan melihat semuanya dan mengerti mengapa Suiren memilih anak ini. Ia tahu setelah pertempuran pertama yang sesungguhnya ini, akan ada banyak perubahan dalam diri gadis kecil ini. Ini hanyalah permulaan. Jalan untuk menjadi manusia kuat yang sesungguhnya kini terbentang di bawah kakinya. Meski belum sepenuhnya siap, saat ia mengangkat pedang lagi nanti, tangannya tidak akan lagi gemetar. Namun, kebahagiaan desa belum sempat menyebar sepenuhnya saat bayang-bayang di kegelapan mulai bergerak kembali. Suasana di markas monster itu sangat mencekam. Monster kecil yang berhasil melarikan diri bahkan belum sempat menarik napas saat sang pemimpin besar memperhatikannya. Berani meninggalkan rekan-rekannya dan melarikan diri sendirian. Sang pemimpin monster tidak mendengar alasan apapun. Dalam satu gerakan, ia menghabisi si pengecut itu. Baginya, hari-hari ini terasa terlalu santai, itulah sebabnya bawahannya menjadi begitu lemah. Ia menginginkan lebih banyak senjata dan material yang membuat siapapun gemetar. Dari mana material ini akan datang? Melihat keserakahannya, sepertinya desa-desa di sekitar akan kembali dilanda bencana. Mereka berpikir masuk militer untuk membunuh musuh, tapi di sini mereka hanya disuruh mengangkut barang dan berlari di salju membawa perisai setiap hari. Pelatihan ini membuat prajurit baru resah dan mulai meragukan apakah pelatihan dasar ini ada gunanya. Seorang prajurit berkata bahwa ia datang ke sini karena tekanan keluarga. Jika ia pulang tanpa pernah menyentuh pedang, itu akan sangat memalukan. Melihat Su duduk sendirian, para prajurit baru mendatanginya dan mulai memuji. Di mata mereka, Su adalah seorang jenius, bukan orang yang hanya mengerjakan pekerjaan remeh seperti mereka. Satu kalimat Su membuat mereka terdiam. Apakah kalian pikir pelatihan dasar ini tidak berguna? Para prajurit ketakutan. Mereka tidak merasa pelatihan itu mudah. Justru mereka merasa diri mereka sendiri terlalu lemah untuk menjadi apapun. Melihat mereka sedih, Su berkata dengan serius, Master tidak memberikan kalian perisai dan tombak hanya agar kalian membuang-buang waktu. Di era di mana hanya bakat yang dilihat, semua orang menganggap manusia biasa tidak berguna. Hanya Master Suiren yang percaya pada kekuatan manusia biasa. Ia percaya pada seorang anak Buddha dari desa. Jadi, kita tidak boleh mengecewakannya. Su mengepalkan tangannya. Ia tidak ingin semua orang mempercayainya sekarang, tapi kali ini mereka harus berjuang bersama. Kata-kata Su menyebar seperti api. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa orang kecil pun bisa mendapatkan kehidupan baru di medan perang. Melihat antusiasme prajurit baru,
Su tahu bahwa semangat saja tidak cukup. Latihan pertempuran yang nyata seperti inilah yang akan membawa perubahan sesungguhnya. Karena di bawah tekanan Master, ia bisa menghancurkan tulang-tulangnya sendiri untuk melangkah lebih jauh. Suiren menangkis serangan dengan mudah dan berkata, "Seranganmu terlalu lemah. Gunakan lebih banyak tenaga." Su tidak mundur, malah menggenggam pedangnya lebih erat dan menyerang lagi. Kali ini ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, celah. Kekuatan tidak bisa ditutup hanya dengan usaha. Suiren hanya memberikan satu sentakan. Dengan satu suara, pedang Su melayang ke udara dan tertancap di salju. Dalam latihan ini, ia kalah telak. Suiren memeriksa lukanya dan bertanya bagaimana kabarnya dengan para prajurit baru. Su mengangguk dan mengatakan mereka semua orang baik. Namun, Suiren mengubah pembicaraan. "Seharusnya kau berteriak. Meski terluka separah ini, kau masih diam saja saat berlatih." Su terdiam sejenak lalu berbisik, "Terima kasih, Master." Mendengar ucapan terima kasih itu, Suiren terdiam. Ia menatap gadis keras kepala itu dan tak tahu harus berkata apa. Seorang penjaga berlari dan berteriak, "Ada masalah besar datang." Suiren mengerutkan kening dan bertanya dengan tenang, "Apakah musuh datang lagi?" Penjaga itu menjawab dengan ragu, "Musuhnya memang ada, tapi situasinya berbeda." Saat kata-kata itu selesai, langkah kaki berat terdengar dari kejauhan. Seekor rusa putih raksasa muncul menembus kabut. Cahaya biru aneh terpancar dari tubuhnya. Kekacauan terjadi di lapangan. Orang-orang lari ketakutan ke sana kemari. Suiren bertanya dengan marah, "Apakah ada yang memanah duluan?" Penjaga itu melambaikan tangan, mengatakan itu mustahil. Mereka justru ingin menghindar dari hewan ini. Entah kenapa ia tiba-tiba mengamuk. Di saat kritis itu, satu panah melesat dan jatuh tepat di dekat kaki rusa. Rusa yang marah itu benar-benar berhenti. Suiren menatap penjaga dengan pandangan dingin. Saat ia tidak menyakiti siapapun, "Mengapa kalian menyerang duluan?" Suiren meletakkan busurnya dan meminta maaf kepada rusa tersebut. "Jika kami telah mengganggu wilayahmu, ini tidak akan terjadi lagi." Rusa itu menatapnya sekilas lalu menghilang di balik salju. Penjaga itu masih heran karena untuk pertama kalinya seumur hidup ia begitu dekat dengan hewan suci. Semua orang baru saja bernapas lega saat Suiren tiba-tiba mengejarnya. Penjaga berteriak dari belakang, bertanya kemana ia pergi. Suiren berbalik dan berkata, "Aku akan segera kembali." Su melihat hal itu dan ikut berlari mengejarnya. Tidak ada yang tahu rahasia apa yang dilihat Suiren pada rusa itu. Su heran mengapa Master mengejarnya. Suiren berlari dengan cepat di salju. Ia sangat mengenal hewan-hewan ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk membunuh hewan besar, sifat mereka sangat tenang. Mereka tidak menyerang tanpa alasan. Namun, rusa itu sangat berbeda. Ia bukan hanya terganggu, tetapi di dalamnya terdapat kebencian yang mendalam dan haus darah. Su terus berteriak dari belakang. Master Suiren berhenti dan menatap kawanan rusa di kejauhan. Mereka bukan hewan biasa. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Jeritan yang menyayat hati memecah keheningan hutan. Su berhenti di sana dan terpaku melihat apa yang terjadi. Sekawanan goblin sedang menyerang rusa putih itu. Mereka membunuh dengan sangat kejam. Sekarang mengertilah mengapa rusa itu mengamuk. Jika seseorang melihat rekannya disiksa seperti itu, wajar jika akalnya hilang. Goblin-goblin ini sudah gila. Demi keserakahan akan tanah, mereka membunuh hewan-hewan polos ini. Su berkata ini sangat kejam. Suiren melihat sesuatu yang lain. Orang-orang ini mengincar tanduk rusa tersebut. Tanduk rusa ini lebih kuat dari besi. Goblin tidak tahu cara melelehkan besi, jadi mereka ingin menggunakan tanduk ini sebagai senjata. Jika mereka berhasil, kekuatan monster-monster ini akan di luar kendali. Di hadapan hukum alam, tidak ada arti baik atau buruk. Meski melihat situasi di depan mata, sepertinya demi bertahan hidup, makhluk memang harus saling menyakiti. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Itulah hukum keras di sini. Tidak ada yang bisa luput dari nasib ini. Namun, apa yang terjadi sekarang maknanya benar-benar berubah. Bisakah ini benar-benar disebut berburu? Ini bukan perburuan demi bertahan hidup. Suiren bisa melihat dengan jelas bahwa ini hanyalah pembantaian yang penuh keserakahan. Tanpa ragu, ia menarik busurnya sepenuhnya dan satu anak panah menembus tenggorokan monster. Su segera datang ke belakang. Terlihat banyak goblin sedang mengepung. Suiren mengeluarkan pedang besarnya dan berbisik kepada muridnya untuk bersiap. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Meskipun sejak awal ia memang tidak berniat membiarkan siapapun hidup. Pedang panjang berayun. Goblin di depan musnah seketika. Su belum terbiasa dengan kecepatan ini. Dalam kekacauan pertempuran, ia kesulitan menjaga dirinya. Suiren, di satu sisi, menebas monster dan di sisi lain melindungi muridnya. Goblin-goblin ini bahkan tidak bisa mendekatinya. Hanya dengan sekali ayunan pedang, jalan di tengah pertempuran pun terbuka. Begitu ada kesempatan, keduanya masuk ke kedalaman hutan. Namun, ini belum berakhir. Bahaya lainnya masih tersembunyi di dalam kegelapan. Gerakan Su menjadi semakin cepat. Pedang berayun. Cara kerjanya sangat mengejutkan. Suiren melihat ke arah samping. Ia tahu, anak ini cepat belajar Northern Swordsmanship. Namun, ia tidak menyangka di pertempuran nyata ia akan melaju sejauh ini. Ia kini benar-benar menyamai kecepatan pertempuran. Namun, Suiren baru saja bernapas lega saat situasi memburuk. Suiren berteriak keras, "Su, cepat menyingkir." Su tetap berdiri di sana, belum memahami apa yang terjadi. Tidak ada yang menyangka di tengah pertempuran akan muncul hewan besar. Tanduknya yang besar menghantam segala arah dan dalam sekejap menghancurkan goblin di sekitarnya menjadi daging cincang. Su ketakutan melihat ini dan jatuh ke tanah. Ia tidak sadar untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya ini? Suiren menjelaskan dengan pelan, ini adalah pemimpin kawanan. Ia kembali untuk menyelamatkan keluarganya. Melihat kegilaannya, sepertinya cara bicara sebelumnya tidak akan berhasil lagi. Suiren memperingatkan
mengingatkan Su bahwa bertahan saja tidak cukup. Serangan ini harus dihentikan dari depan. Namun, kecepatan rusa ini sangat tinggi. Gelombang salju yang ditimbulkannya mampu menenggelamkan orang. Suiren berteriak keras, bahaya, tapi sudah terlambat. Rusa besar itu melaju seperti kereta yang lepas kendali langsung ke arah Su. Dalam pelukan Su ada seekor anak rusa putih. Ia menarik napas lega dan berkata, syukurlah. Su menepuk anak rusa itu dan menenangkan agar jangan takut karena akan segera diantar pulang. Ia membungkuk dan melepaskan tangannya, agar rusa itu bisa kembali ke keluarganya. Rusa besar yang tadinya mengamuk berhenti setelah melihat ini. Ia membungkuk menatap anak rusa itu, kemarahannya hilang seketika. Siapa sangka benturan berbahaya ini akan berakhir seperti ini. Kawanan rusa itu mengeluarkan suara panjang seolah ada kesepakatan, lalu menghilang di balik salju. Suiren dan Su tetap berdiri di sana, terus menatap kepergian hewan-hewan itu. Mereka lama sekali, tidak sadar. Di masa kejayaan yang luar biasa itu, pasukan raja bagaikan badai. Mereka adalah kavaleri utara yang terkenal. Mereka mengejar kehormatan. Menunggangi makhluk-makhluk suci ini, mereka menaklukkan seluruh wilayah utara. Tidak jauh di balik semak-semak, beberapa goblin hijau bermata merah memperlihatkan gigi mereka sambil mengawasi keduanya. Monster itu tertawa dan bertanya, setelah dipukuli, dari mana datangnya keberanian untuk kembali? Dunia telah berubah. Monster yang dulunya dianggap sampah, kini telah menginjak-injak manusia di bawah kaki mereka. Waktu yang indah ini tidak akan bertahan lama. Perubahan sesungguhnya akan segera tiba. Siapa sangka manusia lemah itu akan berubah? Hal apa yang akhirnya memberi mereka kelahiran baru? Pemimpin monster mengertakkan gigi dan berteriak, bawa semua tanduk ke sini. Kesalahan sekali bisa disebut kecelakaan, tapi perhitungan berikutnya harus dibalas setimpal. Pemimpin monster masih berteriak, seperti orang gila. Jika terjadi kesalahan lagi, itu berarti memanggil maut. Sementara itu, pertemuan rahasia manusia dimulai. Kepala desa memperingatkan semua orang dengan serius. Monster-monster itu mengumpulkan tanduk rusa demi senjata. Kita tidak punya waktu untuk menunda. Jika sekarang tidak mengambil langkah, sudah pasti akan mati di tangan musuh. Suiren menunjukkan titik-titik penting di peta. Hanya di sini musuh harus dihentikan. Lalu kita akan melakukan serangan balik dan menghancurkan mereka. Sekaligus, di hadapan keraguan dan ketakutan penduduk desa, ia berjanji dengan yakin, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Dulu, manusia adalah pemilik tanah ini. Kini, monster telah mendesak mereka ke pojok. Waktu penuh penghinaan ini harus berakhir. Ia menatap dingin di luar jendela. Kini waktunya untuk mengangkat perisai dan pedang, lalu mengerahkan seluruh jiwa demi hari esok. Monster sudah gila. Pemimpinnya berteriak menyuruh semua orang mengangkat senjata. Rampas manusia, bunuh semuanya, jangan sisakan satu pun. Di lapangan salju, suasana sangat tegang. Kerumunan monster datang dalam jumlah besar. Serangan ini sudah direncanakan. Hati pengintai yang bersembunyi pun menciut. Persiapan mereka lebih matang dari dugaan. Berita ini harus segera disampaikan. Ia menepuk elang yang duduk di dadanya. Bertahan hidup kini ada di tanganmu. Begitu elang terbang ke angkasa, pertempuran mematikan ini dimulai. Pembawa pesan datang berlari dengan cepat dan mengatakan sinyal sudah muncul dari depan. Suiren tanpa ragu segera memberi perintah agar pasukan besar mengubah arah. Musuh harus diberi kejutan. Su dan prajurit sudah siap. Semua telah mengencangkan perisai mereka di salju. Suiren menatap prajuritnya dan berkata, jangan terburu-buru, tunggulah sinyalku. Begitu ia bergerak maju di salju, tim kecil ini tiba di belakang musuh. Sui Ran melihat sekilas bahwa kondisi Su tidak baik. Ia memberi isyarat agar mendekat. Meski sudah melakukan persiapan penuh, Su mengakui bahwa ia ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya ia berada dalam situasi seperti ini. Suiren tertawa mendengarnya. Ia mengatakan bahwa ketakutan itu normal, meski sudah berjuang seumur hidup. Saat terpikir bahwa nyawa orang lain ada di tanganmu, tekanan itu pasti terasa. Namun, kata-katanya selanjutnya membuat Su terkejut. Ia berkata, jika ini menjadi raja yang cakap di masa depan, kau harus belajar menghadapi ketakutan ini, karena tanggung jawab inilah yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Suiren menatap prajurit dan berkata kepada Su dengan serius, kau harus tahu untuk siapa orang-orang ini berjuang dan demi tujuan apa mereka mempertaruhkan nyawa. Setelah memahami hal itu, tidak ada lagi alasan untuk goyah. Su diam-diam menatap gurunya. Ia merasa setelah berbagi ketakutannya, ia menjadi lebih tenang. Suiren akhirnya meletakkan tangan di bahu Su dan berkata bahwa ketegangan dalam pertempuran adalah sifat alami. Tapi kita telah melakukan persiapan sebanyak ini justru untuk momen ini. Takut bukanlah hal yang memalukan. Jangan biarkan perasaan ini membuatmu kalah. Kau sudah memenangkan separuh pertempuran. Suiren berjalan di salju memimpin timnya. Ia berkata kepada semua orang bahwa jika pertempuran ini dimenangkan, kita akan menyelamatkan hari esok yang damai. Namun, saat melihat pasukan musuh, keningnya berkerut. Formasi goblin memang berantakan, tapi jumlah mereka setidaknya 2 kali lipat dari kita. Dan yang mengejutkan, Suiren melihat bahwa sebagian monster mengeluarkan energi setingkat ahli. Situasinya kini berbalik. Bagaimana bisa monster setingkat ini lahir di tempat kumuh seperti ini? Sepertinya pertempuran ini jauh lebih berbahaya dari dugaan. Di hadapan kerumunan hitam goblin, Suiren tidak terburu-buru, melainkan menarik garis panjang di atas salju di hadapan semua orang. Dengan nada dingin, ia memperingatkan hewan-hewan itu. Siapapun yang melintasi garis ini akan langsung kami serang. Yang ingin maju duluan, lihatlah apakah punya keberanian untuk mati atau tidak. Goblin yang tadinya berisik seketika hening. Tidak ada yang menyangka pria ini punya keberanian sebesar itu. Tapi apakah garis kematian ini bisa menghentikan monster-monster gila ini? Goblin tidak berniat untuk berhenti. Pemimpinnya memutar tongkatnya yang bercahaya dan memecah kesunyian dengan teriakan. Suiren terus mengawasi gerakan musuh. Ia tahu garis ini tidak akan bisa menghentikan orang-orang gila ini. Tanpa peringatan, serangan dimulai dari kedua sisi. Di atas salju hanya terlihat 2 bayangan. Kemudian terdengar
suara nyaring, pedang Suiren dan senjata hijau monster saling beradu. Pertempuran sesungguhnya dimulai saat ini. Akibat benturan ini, salju di sekitar mulai berterbangan. Senjata lawan memiliki sesuatu yang aneh. Cahaya api membuat mata tidak bisa terbuka. Suiren merasakan kekuatan yang sangat besar. Ia tidak menahan benturan itu, melainkan meluncur ke belakang di atas salju bersama gaya dorong tersebut. Namun, sebelum ia stabil, Goblin berteriak dari sisi samping. Monster-monster ini bertarung dengan sangat terorganisir. Suiren menggenggam pedangnya. Ia tahu 1 detik keterlambatan saja akan menghabisinya. Ia membuat lingkaran besar dengan gaya tubuhnya. Pedang itu begitu cepat hingga hanya terlihat cahaya putih yang berada paling depan. Sebelum Goblin sempat memahami, ia sudah terbelah menjadi 2 bagian. Salju memerah oleh darah. Lingkaran yang tadinya tertutup pecah dalam 1 sentakan. Melihat rekan-rekan mereka terpotong, Goblin lainnya ketakutan. Di tengah pertempuran, terdengar suara berat dan besar. Akhirnya aku menemukanmu. Suiren berhenti. Ia merasakan energi berbahaya datang dari depan. Bayangan besar keluar dari kegelapan. Ia menatap Suiren dan berkata, "Jadi kau manusia yang mengacaukan pekerjaan kami?" Goblin jelek ini bisa bicara. Ia mengejek manusia yang sudah mati dan menunjuk Suiren, mengatakan ia hanyalah anjing dari orang-orang tak berguna itu. Suiren menjawab dengan tawa, "Saat kalian semua keluar dari sarang kotor yang sama, aku sendiri bisa menghabisi kalian semua." Sekarang, pembicaraan sudah memburuk dari kedua sisi. Kata-kata Suiren membuat monster-monster itu murka. Pemimpin Goblin menjadi gila karena marah dan menyebutnya tidak sopan. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk mengepung dan berteriak bahwa ia sendiri yang akan mencabik Suiren. Sepertinya ia ingin menindas dengan mengandalkan jumlah. Menghadapi monster yang berdatangan, Suiren tidak mundur. Ia meluncur di atas salju dan langsung menyerang. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Melihat kerumunan monster datang, Suiren berteriak keras meminta semua orang untuk bertahan. Perisai kayu bersatu dan membentuk dinding kokoh di atas salju. Suiren sendiri berdiri paling depan. Ia tahu jika serangan pertama tidak ditahan, semuanya akan berakhir. Detik berikutnya, jeritan Goblin terdengar. Mereka menabrak perisai dengan gila. Menghadapi ejekan monster, Suiren tidak mempedulikan. Ia berkata kepada semua orang bahwa sebelum malam tiba, hewan-hewan ini harus dikeluarkan dari rumah. Su dan para prajurit terbangun karena suara itu. Semua menggenggam perisai dengan erat dan mendorong ke depan. Tidak ada yang mundur. Suiren melihat anak-anak muda ini dan mengerti bahwa pelatihan mereka akhirnya telah mendarah daging di saat seperti ini. Begitu Goblin memahami situasi, peluit serangan balik berbunyi. Ribuan tombak melesat seperti hujan. Hewan-hewan yang tadinya angkuh, tumbang sekaligus. Melihat monster melarikan diri, semangat prajurit meningkat. Mereka berteriak mengejar. Suiren melihat saat yang tepat dan memberikan perintah terakhir. Prajurit memotong tali jebakan. Potongan kayu besar yang berapi jatuh ke bawah. Kali ini monster-monster itu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dulu kehidupan sangat sulit. Karena lemah, kita harus menyaksikan kekejaman monster ini. Semua menahan sabar. Namun, Suiren tahu bahwa waktu untuk diinjak-injak di bawah kaki harus berakhir hari ini. Ini adalah pertempuran demi kemenangan. Suiren berteriak kepada semua orang, hari ini adalah hari keputusan. Entah hewan-hewan ini yang mati, atau kita. Su mendengar itu dan menjadi yang pertama menyerang. Tombak menembus dada musuh. Darah semua orang mendidih karena tidak ada yang mau mundur. Di medan perang hanya terdengar suara teriakan. Monster lari ke sana kemari. Pemimpin Goblin melihat prajurit yang datang dan mengertakkan gigi, mengancam bahwa ia akan membunuh semuanya. Namun, sebelum ia sempat bicara, ia merasakan energi berbahaya tepat di atas kepalanya. Suiren tanpa bicara mengambil pedang musuh untuk menghabisi musuh tersebut dan menyerang kepala pemimpin dengan keras. Pemimpin Goblin dalam kemarahannya menyebut Suiren anjing manusia. Suiren tidak marah, hanya berkata dengan nada dingin, "Musuhmu adalah aku." Saat kata-kata selesai, keduanya beradu. Pedang dan energi ungu memercikan. Bunga api. Tidak ada yang mundur. Pemimpin Goblin sambil bertarung berpikir bahwa ia adalah pemburu alami. Menjadi pemimpin monster-monster ini adalah haknya. Di dunianya, ia selalu berada di puncak rantai makanan. Namun, kini situasinya telah berubah. Ia yang menyebut dirinya pemburu, kini justru menjadi buruan. Ia menjadi gila karena marah. Berteriak bertanya, "Mengapa? Kenapa ini bisa terjadi?" Suiren dengan tenang menangki setiap serangan, namun di dalam hati, ia tertawa karena monster ini melupakan satu hal. Banyak orang yang menganggap dirinya kuat, mengira bahwa dengan memiliki kekuatan mereka abadi. Namun, kemenangan sejati tidak diraih hanya dengan kekuatan. Kesombongan itulah titik lemah terbesarnya. Suiren melihat celah dan sampai di belakangnya. Pedang berputar di udara. Ia menatap monster itu dan berkata, "Ini adalah perjalanan terakhirmu." Satu ayunan pedang terjadi dan seluruh kesombongannya musnah. Pedang Suiren telah mengakhiri pertempuran ini. Kepala pemimpin musuh terputus. Ia mengangkat pedang dan berteriak, "Kemenangan adalah milik kita." Malam itu, medan pertempuran menjadi satu arah. Tidak ada yang selamat. Di atas salju, orang-orang yang bertahan hidup mengucapkan selamat jalan kepada saudara mereka yang tidak bisa kembali. Suiren menyebutkan satu angka dengan perlahan, 12 orang. Itulah harga yang harus dibayar. Kerugian yang begitu kecil di hadapan jumlah musuh yang 2 kali lipat, ini sumber kemenangan besar. Ia meminum minuman keras dan berkata kepada prajurit yang tersisa, "Semua pulanglah. Cairkan senjata ini dan jadikan alat tani, lalu berikan kepada keluarga. Itu akan menjadi hadiah bagi mereka." Hong, sambil menatap api di kejauhan, berkata, "Jangan khawatir. Aku akan membuat alat-alat itu sangat kuat agar tahan lama. Jika merindukan anak-anak atau orang tua,
lihatlah alat yang baru dibuat itu. Tidurlah dengan nyenyak di pelukan yang hangat itu. Kesedihan ditinggalkan di tanah bersalju. Di tempat latihan, hanya tersisa suara angin yang teriris. Tingkat darah kembali muncul bukan karena itu, melainkan agar tragedi tidak terulang kembali. Itulah sebabnya ketajaman diasah. Setelah pertempuran itu, kemajuan sebegitu cepat hingga tidak ada yang percaya. Suiren berdiri di satu sisi dan memperhatikan. Anak ini seperti batu kasar, semakin sering digosok, semakin banyak kilau yang akan keluar darinya. Tapi sekuat apapun Suiren, yang menganggap dirinya sendiri lebih baik dari siapapun dalam ilmu pedang. Di dalam hatinya ia tahu dengan jelas bahwa di dalam dirinya selalu ada sesuatu yang kurang, dan itu adalah douki sejati. Seorang satria yang bahkan tidak bisa menggunakan douki, bagaimana ia bisa mengajarkan kekuatan ini kepada orang lain? Meskipun menatap Su yang berdiri di kejauhan, ia tahu di dalam hatinya bahwa ia memiliki banyak kekurangan. Namun ambisinya jauh lebih besar dari siapapun. Ia harus menyiapkan Su sebagai raja yang sejati. Bagaimana hasil akhirnya? Tidak ada yang bisa memastikan. Kepala desa menemukan Suiren di desa. Ia khawatir dengan mata pencaharian di wilayah itu. Suiren menyarankan daripada membiarkan tanah kosong, cobalah menggunakan pupuk yang baru dibuat untuk melewati tahun ini. Tiba-tiba Su datang ke sana dan menyodorkan peta yang tebal. Suiren dan kepala desa sama-sama terpaku. Ini adalah peta dunia. Meskipun kata-kata Su tidak profesional, tapi Suiren tahu benar bahwa ini dibuat dengan tangannya sendiri, garis demi garis. Su menunjukkan tanda di peta dengan tenang, menganalisis situasi. Ini adalah tempat kita, dan di sampingnya adalah wilayah koloni Beasman. Rencananya sangat berani. Bekerja keras sebelum musim panen untuk mengumpulkan gandum, dan begitu musim dingin tiba, serang camp musuh. Kepala desa baru mengerti saat itu. Mengapa Suiren sebelumnya melarang membiarkan tanah kosong? Ia sedang bersiap untuk momen ini. Su melanjutkan, sekarang di wilayah tengah, sentral, sedang terjadi perang saudara. Di sini hanya ada pasukan kelas 3. Jika persediaan dan prajurit bisa didapatkan, kemenangan kita dalam pertempuran ini sudah pasti. Suiren mengangguk. Analisis Su benar. Rencana ini memang berbahaya, tapi saat ini inilah satu-satunya jalan. Meskipun perkembangan wilayah melebihi harapan semua orang, namun untuk melakukan serangan balik sejati, kita harus menunggu 1 tahun lagi. Suiren berjalan di atas salju bersama Su. Waktu 1 tahun ini bagi mereka adalah kesempatan sekaligus waktu terakhir yang tergantung di atas kepala setiap orang. Suiren merasa Su ketakutan. Lagi pula, jalan yang harus ditempuh begitu panjang dan harus menghadapi serigala abu-abu yang berbahaya. Namun Su menggelengkan kepala. Ia berkata, "Master, saya selalu bangga padamu. Meskipun Anda sekarang tidak bisa menggunakan douki dan tidak bisa mengajari saya cara mengendalikannya. Bahkan karena tidak adanya douki, Anda tidak akan pernah bisa menjadi ksatria sejati." Rasa sakit yang tidak bisa diubah hanya dengan kerja keras ini sungguh kejam. Namun Su tidak mempedulikan itu, karena selama bersama Suiren, ia telah belajar sesuatu yang lebih penting dari douki, dan hal itu hanya bisa diajarkan oleh Suiren sendiri. Seiring berjalannya waktu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Su melihat banyak tulisan di dinding batu. Suiren berbisik, setiap kali datang ke sini, ia meninggalkan tanda. Semua pergulatan yang tidak diketahui siapapun, ia tanggung sendirian karena ia percaya jika tidak berhenti, suatu hari hasilnya pasti terlihat. Siapa sangka ia pernah menjadi guru raja. Sumpah yang terukir di batu ini adalah saksi seluruh masa lalunya, dan inilah yang akan menunjukkan jalan ke depan. Suiren menjelaskan dengan nada tenang bahwa ini adalah kehormatannya. Su sedikit heran. Jelas ia tidak memahami perkataan master. Suiren melanjutkan dengan mengatakan sesuatu yang di luar pemahaman. Ini adalah hal yang ingin kau dengar paling banyak sebelum kau mati. Di tempat bersalju, Suiren tiba-tiba menghentikan mobil yang sedang lewat di jalan. Ia ingin menanyakan jalan. Wanita itu berkata bahwa mereka menuju desa serigala abu-abu yang merupakan tujuan Suiren. Suiren mengajukan tawaran bahwa jalan bersalju ini tidak layak dilewati. Bisakah mereka memberi tumpangan? Sebagai gantinya, ia akan bertanggung jawab atas keamanan jalan. Wanita itu segera setuju. Tapi apakah perjalanan ini akan selesai dengan aman? Su bertanya, "Master, orang yang Anda ajak saya untuk ditemui, dia orang seperti apa?" Suiren berhenti sejenak. Nadanya menjadi berat. Ia berkata, orang itu tidak memiliki gelar ksatria, tapi dia sangat keras dan melakukan pekerjaan kotor yang tidak ingin dilakukan orang lain. Tapi saat tidak ada tempat tersisa untuknya di dunia ini, ia menjadi serigala penyendiri, yang telah melihat segalanya dan yang mustahil untuk dipahami. Suiren akhirnya memberikan pujian besar. Di antara semua orang yang membangkitkan douki, tidak ada yang bisa menandingi serigala abu-abu ini. Di mana orang yang begitu dihormati Suiren ini? Suiren berkata kepada Su, "Jika kau bisa belajar douki dari orang itu, kau akan berubah sepenuhnya." Keduanya melewati pasar yang ramai di mana suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Mereka sampai di gerbang yang aman. Pintu terbuka perlahan dan Suiren akhirnya melihat teman lamanya. Ia berkata dengan tenang, "Lama tidak bertemu." Yang lain tertawa dan bercanda, "Jika kau memberitahu namamu lebih awal, aku akan membiarkanmu segera masuk." Suiren tetap tenang. Ia berkata, "Di wilayahmu, aturanmu lah yang berlaku." Yang lain mengulurkan tangan dan berkata Suiren sama sekali tidak berubah. Pertemuan kuat keduanya menyatukan kembali hubungan lama. Setelah berbincang, Suiren bergeser ke satu sisi dan memperkenalkan Su, yang berdiri di belakangnya, kepada serigala abu-abu. Ia mengatakan bahwa ini adalah penerus pilihannya. Kali ini ia membawanya ke sini agar serigala abu-abu sendiri yang mengajari Su menggunakan douki. Serigala abu-abu mengangguk dengan serius. Ia berkata ia memegang ucapannya. "Teman lama, jadi pasti akan membantu." Namun sebelum memulai, serigala abu-abu memperkenalkan muridnya yang bernama Mais. Ini adalah murid pertama serigala abu-abu. Mais sedikit ragu, tapi dengan hormat ia membungkuk dan berkata bahwa bertemu pendekar besar adalah kehormatan baginya. Suiren menatap anak laki-laki yang
berdiri di depannya dan tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa desa yang tampak tenang ini sedang melahirkan kekuatan baru, dan jalan serigala abu-abu baru saja dimulai. Serigala abu-abu menatap Su dan bertanya kepada Suiren, apakah kau benar-benar ingin menjadikan anak ini penerusmu? Jawaban Suiren jelas. Bukan hanya menjadikan, ia harus menjadi. Demi mengajari Su keahlian sejati, Suiren bahkan bisa membuang harga dirinya. Meskipun kehormatan hilang, meskipun harus berlutut di hadapan siapapun, ia tidak akan mengeluh. Baginya, harga dirinya tidak berarti apa-apa. Hanya agar muridnya mendapat guru yang baik, ia bisa memohon kepada orang-orang ribuan kali. Karena di dalam hatinya bergema perintah yang tidak bisa ditolak, yaitu mencari penerus yang layak. Pada saat itu, Raja Ksatria paling khawatir bahwa setelah kematiannya, orang-orang akan bertikai memperebutkan penerus dan terpecah belah. Itulah sebabnya Suiren mengingat perintah itu. Keputusan masa depan hanya boleh berada di tangan satu orang. Jika sekarang ia mundur, situasi ke depan hanya akan menjadi kehancuran. Pada saat yang sama, Suiren tanpa peringatan mengeluarkan pedang dinginnya. Pedang langsung mengarah ke serigala abu-abu. Suasana ruangan seketika menjadi dingin. Mais dan Su keduanya terkejut dengan kejadian mendadak ini. Serigala abu-abu berkata pelan, saat itu aku lupa hal yang begitu penting. Ia berjanji akan mengingat ucapannya dan tidak akan berpihak saat mengajar. Suiren tidak berkata apa-apa lagi dan pergi dari sana membawa Su, hanya meninggalkan gambar yang keras. Mais melihat mereka pergi dan berbisik kepada masternya, pendekar itu tidak menyukaiku. Serigala abu-abu berkata dengan marah, sifatnya memang selalu seperti itu. Dia tidak peduli pada siapapun. Kemudian serigala abu-abu mengubah pembicaraan. Apakah kau melihat gadis itu? Apakah kau mau atau tidak? Mulai besok kalian berdua harus berlatih bersama. Ini bukan hanya belajar, tapi awal dari sebuah persaingan. Serigala abu-abu memiliki harapan besar pada Mais. Ia menjelaskan kepada muridnya bahwa ia tidak perlu mengalahkan siapapun. Hanya masuk ke dalam pandangan pria itu adalah kesuksesan. Namun ia tidak sadar bahwa ambisi Mais sudah lama di luar kendali. Mais bertanya langsung kepada serigala abu-abu, Master, 8 tahun telah berlalu. Kandidat yang Anda cari, bukankah semuanya gagal? Ia merasa zaman telah berubah. Sekarang tidak perlu membuang waktu dalam tantangan yang tidak berguna itu. Mais menjadi emosional. Ia mengatakan kesempatan ada di depan mata. Daripada meminta persetujuan orang lain, mengapa kita tidak mengurus semuanya sendiri? Ia merasa orang-orang itu tidak layak. Sebelum kata-katanya selesai, serigala abu-abu tiba-tiba menyerang dan membanting Mais ke tanah. Ia menatap murid lancangnya. Nadanya sangat dingin. Ia berkata, jika raja masih hidup, kau bahkan tidak akan punya keberanian untuk berdiri di hadapannya. Jika kau melakukan tindakan tidak sopan di luar, kepalamu sudah lama terpisah dari tubuhmu. Melihat Mais tergeletak di tanah, serigala abu-abu berkata, aku sangat kecewa padamu. Pikirkan di sini. Serigala abu-abu pergi dari sana, hanya meninggalkan Mais sendirian. Mais secara lahiriah mengangguk, tapi di dalam hati ia tidak peduli. Ia merasa masternya adalah orang dengan pikiran kuno yang terjebak dalam hal-hal 8 tahun lalu. Di matanya, logika dunia itu sederhana. Siapa yang paling kuat, dialah yang layak menduduki kursi itu. Ia tahu ia belum cukup kuat. Ia harus bekerja lebih keras. Saat bersama serigala abu-abu, ia berkata pada dirinya sendiri, jangan lakukan tindakan seperti itu lagi. Aku harus belajar berakting. Selama aku belum meraih kursi itu, bersabar dengan semua ini menguntungkan. Tidak ada yang menyangka di dalam pikiran anak yang tampak tenang ini terdapat rencana yang begitu berbahaya. Suiren memanggil Su dan berbisik, kembalilah dengan selamat. Su terkejut dan tiba-tiba berlari memeluk gurunya. Melihat ini, semua terpaku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya bersumpah di dalam hati, aku tidak akan pernah membiarkan nama master tercemar. Entah kapan bisa bertemu kembali. Penduduk desa memberitahu tentang merpati yang kembali setiap pagi dan sore hari dan membawa berita desa. Suiren menatap surat itu dan dengan ragu bertanya, apakah kau akan mengirimnya begitu saja? Penduduk desa tenang. Ia bertanya, apa masalahnya? Bukankah musim semi akan segera tiba? Wajah Suiren sangat serius. Pasukan Biasman bergerak ke arah utara. Situasinya lebih berbahaya daripada tahun lalu. Ia menatap penduduk desa dan berkata agar segera mengganti kode rahasia. Meskipun harus mengubah beberapa kata, tapi ubahlah. Penduduk desa mengangguk, tapi di dalam hatinya ada kemarahan. Ia merasa pria asing yang datang beberapa hari lalu tahu apa? Sebelumnya tidak pernah ada masalah. Apakah sekarang harus mengikuti perkataannya? Dengan merpati di tangan, ia merasa bingung. Akhirnya, ia melepaskan merpati itu. Namun ia takut jika merpati tertangkap oleh Biasman di jalan, maka berita akan jatuh ke tangan musuh. Sekarang situasi benar-benar di luar kendali. Di sisi lain, Suiren telah bertemu dengan rekan tim barunya. Lan Hua dengan antusias memperkenalkan Jing Nia dan Xiao Xiang. Mereka berpikir jumlah orang sangat sedikit. Kedatangan Suiren memberi mereka sedikit kelegaan. Namun di pikiran Lan Hua ada satu pertanyaan, ini tempat paling berbahaya. Mengapa Suiren datang ke sini untuk mati? Suiren berkata dengan jujur. Ia datang ke sini hanya untuk mencari nama agar bisa membangun tempat di desa. Lan Hua tertawa mendengar itu. Jadi kau memilih tempat mematikan ini. Tapi setelah datang, kita adalah rekan tim. Saat itu Jing Nia berhenti. Telinganya sangat tajam. Ia mendengar sesuatu yang aneh. Ia mengeluarkan suara serigala dengan ketakutan. Hati Lan Hua menciut. Apakah hewan-hewan itu datang menyusul? Saat mereka sampai di sana, pemandangan itu membuat semua orang diam. Potongan jenazah berceceran di mana-mana.
tidak ada yang selamat. Lan Hua membungkuk dan melihat. Ini adalah kehancuran pertama yang ia lihat. Sepertinya ini adalah perbuatan serigala. Tiba-tiba Jinya mendengar sesuatu di bawah reruntuhan. Ia membongkar kayu seperti orang gila dan mengeluarkan seorang anak yang masih hidup. Lan Hua segera bertanya, bencana sebesar ini terjadi, mengapa kau tidak mengirim sinyal bantuan? Anak yang masih hidup itu mengangkat kepala dengan lemah. Merpati sudah lama dikirim. Hati Lan Hua menciut. Jika merpati sudah dikirim dan bantuan tidak datang, itu berarti berita telah dicegat di tengah jalan. Saat semuanya baru memahami, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala dari segala arah. Serigala datang lebih cepat dari angin dan dalam sekejap mengepung semuanya. Lan Hua menggenggam pedangnya. Suaranya gemetar. Apa yang terjadi? Tadi tidak ada siapapun di sini. Suiren menatap serigala pemimpin. Ia melihat bahwa hewan-hewan ini sangat aneh. Di mata mereka ada cahaya merah aneh. Mereka bukan hewan biasa. Mereka tampak seperti mesin pembunuh yang dikendalikan oleh seseorang.